Adegan dibuka di dalam tempat yang gelap dan sunyi yang dikenal sebagai labirin, tempat yang dipenuhi monster dan jebakan. Petualang yang berani masuk dibagi menjadi 4 jenis. Seekor monster besar menyerupai tikus muncul, melahap mangsanya, mengisyaratkan bahaya lingkungan sekitar. Jenis petualang pertama adalah prajurit, yang mengandalkan fisik untuk berdiri di garis depan, dan ketegangan jelas terlihat padanya ketika dia melihat tikus raksasa menghalangi jalan mereka. Jenis kedua adalah pendeta yang perannya adalah mendukung tim dengan kekuatan suci, dan pendeta wanita bertanya dengan cemas apakah jalan buntu ini adalah satu-satunya jalan mereka. Jenis ketiga dikenal sebagai penyihir, mage, yang mewakili daya serang tim, tetapi narasi beralih untuk fokus pada jenis keempat. Jenis keempat adalah mereka yang memasuki labirin tanpa kekuatan super, dan kelompok itu memastikan bahwa tidak ada jalan keluar selain menghadapi monster itu. Ketika tatapan monster itu bertemu dengan para petualang, prajurit itu tiba-tiba mengelak dari tugasnya, bersembunyi di balik bebatuan. Pendeta wanita memintanya untuk maju lebih dulu, berargumen bahwa dia akan melindunginya dari belakang. Dia terkejut dengan permintaannya, membenarkan posisinya dengan kepengecutan yang jelas, mengklaim ada cara lain, tetapi dia membalas bahwa semua jalur lain tertutup dan tidak ada pilihan selain maju. Pada saat itu, bocah berambut hitam itu melangkah maju, menawarkan diri untuk menghadapi pertarungan menggantikan mereka. Tawarannya mengejutkan pendeta wanita dan prajurit, karena dia memegang pekerjaan sebagai pemandu, guide, peran yang tugasnya biasanya terbatas pada mendeteksi jebakan dan mengidentifikasi kelemahan monster. Diketahui bahwa pemandu tidak memiliki kemampuan bertarung yang signifikan dan seperti orang biasa dalam pertempuran. Jadi, teman-temannya ragu untuk membiarkannya maju sendirian menghadapi bahaya. Prajurit itu mencoba menyelamatkan muka, mengklaim kepada pendeta wanita yang skeptis bahwa dia tidak menyerahkan tugas kepada pemandu karena takut, tetapi karena penasaran ingin melihat gaya bertarung seseorang tanpa keterampilan. Pemandu itu setuju dengan mereka, menjelaskan bahwa pemandu berada di bawah hierarki petualang. Meskipun diklasifikasikan sebagai pemula, mereka dianggap elit dalam kategori mereka, dan umumnya tidak ada alasan bagi mereka untuk bertarung. Terlepas dari fakta-fakta ini, dia maju ke dalam kegelapan sambil memegang lampu di tangannya, membenarkan bahwa dia memiliki motif kuat untuk bertarung. Teman-temannya bertanya-tanya tentang rahasia dia memegang lampu saat menghadapi monster. Dia menjelaskan bahwa tikus labirin bersifat nokturnal, jadi mereka tidak menyerang dengan keganasan berlebihan di tempat yang cukup terang. Dia menggunakan informasi ini untuk keuntungannya dan tiba-tiba mematikan lampu, memblokir cahaya sepenuhnya. Sebagai reaksi naluriah, tikus buas itu bergegas menuju mangsanya dalam kegelapan dengan kecepatan luar biasa. Pemandu itu menyadari itu lebih berbahaya dari yang dia duga, tetapi dia tetap tenang, menunggu tikus itu mendekat pada jarak yang telah ditentukan dengan tepat. Pada saat tikus itu berada tepat di depannya, dia tiba-tiba menyalakan kembali lampu. Cahaya terang yang tiba-tiba itu membutakan dan membingungkan monster nokturnal itu sepenuhnya, menyebabkan ia mengeluarkan jeritan keras. Bocah itu memanfaatkan celah ini dengan terampil, menghunus belatinya untuk menusuk monster yang lumpuh sementara itu. Rencananya berhasil, dan dia berhasil melenyapkannya dengan satu pukulan yang menentukan. Pendeta wanita itu kagum dengan hasilnya, akhirnya menyadari bahwa lampu itu bukan hanya untuk penerangan, tetapi merupakan senjata taktis yang digunakan untuk mengeksploitasi karakteristik monster, sehingga dia memujinya dengan antusias. Sebaliknya, dia mencoba meremehkan apa yang terjadi, mengklaim dengan tawa yang dipaksakan bahwa itu hanya tikus labirin biasa. Dia menambahkan bahwa setiap petualang bisa menangani monster tingkat rendah seperti itu, mencoba menyembunyikan kebanggaan atau rasa malunya. Saat dia menarik napas, pendeta wanita itu tiba-tiba berteriak, memperingatkannya akan bahaya di belakangnya. Dia berbalik panik dan menemukan tikus lain menyergapnya dari belakang. Dia nyaris tidak punya waktu untuk memproses situasi ketika penyihir itu campur tangan dan merapal mantra api ke atasnya. Gadis berambut pirang itu melangkah maju pada saat kritis untuk membelanya, memarahinya karena keras kepala dan kegigihannya. Dia mencelanya, mengatakan dia telah menawarkan bantuan sebelumnya, tidak setuju dia menghadapi bahaya sendirian. Kemudian dia bertanya dengan cemas apakah dia terluka, dan narasi mengungkapkan dia adalah Rena, teman masa kecilnya. Dia menyebutkan mereka telah berpisah bertahun-tahun yang lalu sebelum bertemu baru-baru ini, mengungkapkan keterkejutannya yang besar pada kekuatan yang dia peroleh dibandingkan masa lalu. Dia mengklaim dengan percaya diri bahwa dia bisa menangkap semua monster jika dia tidak lengah, tetapi Rena menuntut dia berterima kasih padanya. Dia memenuhi permintaannya dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Dia duduk dengan berat di tanah dan mengeluarkan suara yang menunjukkan kelelahan yang mengejutkannya. Ketika dia bertanya apakah dia baik-baik saja, memperhatikan ketidaknyamanannya, dia pura-pura tidak tahu untuk menghindari menjawab. Rena mengubah topik, mengomentari betapa aneh pekerjaannya sebagai pemandu, dan bertanya apakah pengabaian mimpinya menjadi pahlawan disebabkan oleh insiden itu. Dia membenarkan kata-katanya benar, mengingat kenangan masa kecilnya ketika dia bermimpi menjadi pahlawan. Dia ingat kepanikan orang-orang dan teriakan mereka saat mereka melarikan diri dari monster misterius dan bagaimana monster itu muncul dengan cakar mematikan dan bentuk menakutkan yang tak terlupakan. Dia menyadari saat itu ketidakmampuan totalnya untuk menyelamatkan siapapun karena kelemahannya yang mendorongnya untuk melarikan diri dan memilih jalur pemandu. Rena memahami masalah itu tetapi bertanya kepadanya dengan kritis mengapa dia mencoba melawan tikus labirin sendirian sekarang meskipun mengetahui kelemahannya.
Dia menjawab dengan tatapan serius bahwa dia memiliki tujuan yang ingin dia capai dan untuk itu dia harus menjadi kuat. Dia menekankan bahwa dia tidak bisa lagi menanggung untuk tetap menjadi orang lemah yang tidak bisa melakukan apa-apa. Rena menyarankan agar setelah mereka beristirahat, mereka harus mulai mencari Mandrake. Narasi menjelaskan bahwa petualang pemula biasanya membentuk kelompok dan menerima permintaan untuk mencari nafkah. Keduanya setuju untuk bergabung dengan anggota kelompok lainnya untuk memulai. Sementara itu, bocah itu melihat ke kedalaman labirin, merasakan sesuatu yang aneh, tetapi meyakinkan dirinya sendiri itu hanya imajinasinya. Duo itu bertemu dengan anggota tim lainnya dan memutuskan untuk berpisah untuk mencari Mandrake. Rencananya ditetapkan agar bocah itu dan Rena akan mengambil area B mulai dari lokasi mereka saat ini, sementara prajurit dan pendeta wanita akan mengambil area C. Di sisi lain, prajurit itu memutuskan setelah mencari satu sisi area C untuk pindah ke sisi lain. Dia berteriak pada pendeta wanita untuk mengalihkan perhatiannya saat dia berjalan menuju tempat yang sudah diperiksa, jadi dia meminta maaf padanya dengan bingung. Dia bergumam dengan kesal, percaya kurangnya fokusnya karena dia memikirkan pemandu, dan bertekad untuk membuktikan dirinya di depannya. Dia melihat peti harta karun di koridor gelap. Dia bersikeras untuk membukanya, mengatakan peti harta karun tidak bisa diabaikan, meskipun pendeta wanita terkejut. Dia ragu-ragu, takut itu mungkin jebakan, dan menyarankan untuk meminta bantuan pemandu. Saran itu membuat marah prajurit, yang menolak kebutuhan akan pemandu dan menyuruhnya untuk menonton saja. Saat dia maju dengan langkah percaya diri menuju peti itu, dia bertanya-tanya tentang nasib misi pencarian Mandrake. Di area B, bocah itu membungkuk ke tanah, mencium tanah dalam-dalam, mendorong Rena untuk menggambarkan gayanya menyerupai pemandu dengan sempurna. Jadi, dia menjelaskan padanya bahwa tanaman Mandrake memiliki aroma khas yang memungkinkannya melacaknya melalui bau tanah. Rena memperhatikan keasyikannya dan berpikir. Jadi, dia mengaktifkan mantra sihir indera untuk meningkatkan indera penciumannya untuk waktu yang terbatas. Berpikir itu akan sedikit membantunya. Dia berterima kasih padanya, percaya itu akan mempercepat proses pencarian, sementara dia membenarkan tindakannya dengan mengatakan dia merasa tidak enak hanya menonton dari pinggir tanpa membantu. Dia benar-benar menangkap aromanya dan menunjuk ke sumbernya. Jadi, keduanya berangkat ke arah yang ditentukan. Secara internal, dia sudah menentukan lokasi Mandrake sebelumnya, tetapi dia bertanya-tanya dengan terkejut apa yang dilakukan temannya, melacak aroma yang berbeda. Dia menjelaskan bahwa indera penciumannya yang ditingkatkan menangkap bau samar dan menjijikan yang semakin kuat semakin dalam mereka masuk labirin, mencatat itu adalah bau yang akrab baginya. Dia memastikan sumbernya sangat dekat dengan lokasi mereka saat ini. Sementara dia terus mengamatinya, Rena merasa sulit untuk berurusan dengannya dan perilakunya yang berubah dan mulai memikirkan topik untuk memulai percakapan untuk memecah kesunyian. Dia tiba-tiba bertanya apakah dia pernah mendengar cerita tentang penjaga kerajaan yang mengejar bandit. Dia membenarkan mendengar berita itu dan bahwa penjaga tidak menangkap sebagian dari mereka, di mana dia menambahkan bahwa rumor mengatakan seorang pahlawan mengejar mereka sekarang. Kemudian dia beralih untuk berbicara tentang kasus hilangnya pedagang yang mencurigakan yang terjadi di dekat labirin yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Ketika dia bertanya mengapa dia tiba-tiba mengangkat topik ini, Rena berhipotesis bahwa para bandit mungkin telah membunuh pedagang dan bersembunyi di dalam labirin ini. Dia menunjukkan bahwa reruntuhan labirin menjadi tempat persembunyian yang ideal bagi para penjahat, tetapi berhenti tiba-tiba ketika dia melihat perubahan pada ekspresi wajah temannya. Dia tampak sangat tegang, jadi Rena bertanya apakah pembicaraannya telah membuatnya takut. Dia mencoba bercanda dengan menawarkan perlindungannya jika dia takut, tetapi dia berkomentar tentang adanya bau yang aneh. Dia menggumamkan kata-kata yang tidak jelas, menggambarkan baunya sebagai busuk, yang membuatnya tercengang. Rena menjadi bingung, mengira dia bermaksud aromanya, membenarkan dengan malu-malu bahwa dia sudah mandi pagi ini, tetapi dia mengklarifikasi dia berbicara tentang bau di tempat itu. Kemudian dia mengatakannya dengan jelas dan dengan terkejut. Itu adalah bau mayat. Pencarian dan pelacakan aroma mereka membawa mereka ke celah gelap di mana baunya paling kuat. Ketika mereka melihat ke bawah ke celah itu, mereka menemukan mayat mengambang di air yang tergenang dalam pemandangan yang mengerikan. Di sisi lain labirin, pendeta wanita menyarankan kepada prajurit bahwa mereka kembali mencari Mandrake setelah waktu yang lama berlalu, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia hampir selesai membuka peti itu. Pendeta wanita berhenti sejenak, merasa atmosfernya aneh dan berbeda dari biasanya, dan ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, pendeta wanita itu mendengar suara aneh dan bertanya dengan panik tentang sumbernya. Tiba-tiba, prajurit itu mengumumkan dengan lantang bahwa dia berhasil membuka peti, yang mengejutkan pendeta wanita. Dia bergerak untuk membukanya, mengabaikan peringatan rekan-rekannya, memintanya untuk menunggu dan tidak membukanya terlalu cepat. Prajurit itu mengejek ketakutannya, mengklaim itu mudah dan menuntut dia hanya menonton, tetapi dia berkeringat begitu dia membuka peti. Pendeta wanita itu melihat sekeliling dengan hati-hati, memperhatikan tempat itu sangat besar dan bertanya-tanya tentang keberadaan ruang seperti itu di dalamnya. Pendeta wanita itu mencoba mengingatkannya tentang suara yang mereka dengar sebelumnya dan kemungkinan itu berasal dari sini. Tetapi dia meremehkannya sebagai hal yang tidak penting sementara prajurit sibuk memeriksa isi peti. Saat prajurit itu mengomentari nilai dari apa yang dia temukan, pendeta wanita, yang memanggilnya dengan nama Simon,
memotongnya dan bertanya dengan cemas apakah dia baru saja mendengar sesuatu. Pendeta wanita itu memanggil Simon lagi dengan khawatir, menanyakan apakah dia mendengar sesuatu, tetapi dia tidak menjawab. Tiba-tiba, tubuh prajurit itu ambruk dan jatuh ke tanah, tak bergerak, membuat pendeta wanita itu ketakutan dan terkejut. Di tempat lain, pemandu merasakan bahaya yang akan segera terjadi dan menyadari situasinya tidak bisa mentolerir perpecahan. Jadi dia mendesak Rena untuk bergegas bersamanya untuk menyusul prajurit dan pendeta wanita. Keduanya bergerak cepat menuju mereka. Prajurit itu terbaring di tanah berdarah sementara pendeta wanita duduk di sampingnya, mencoba menyembuhkannya menggunakan sihirnya. Pendeta wanita itu menganalisis situasi dengan cepat, mencatat tidak ada jebakan, yang berarti panah beracun itu datang dari sumber eksternal, dan menyadari perlunya menghilangkan racun segera. Saat dia berpikir, dia melihat sekilas bayangan misterius menyelinap di belakangnya dengan niat membunuh yang jelas. Pembunuh itu mengarahkan belatinya ke bawah menuju pendeta wanita untuk menusuknya, tetapi dia memblokir belati itu dengan tangannya, nyaris mencegah bilah itu mencapainya dengan susah payah. Pembunuh itu menggerutu tentang nasib buruknya, mencatat dia akan pergi jika bukan karena kedatangan mereka saat ini. Pembunuh itu memutuskan untuk tidak membuang waktu, mengumumkan niatnya untuk membunuh pendeta wanita itu segera untuk menyingkirkannya. Pembunuh itu menekan dengan sekuat tenaga pada belati, mencoba mengatasi perlawanan pendeta wanita yang gemetar karena usaha. Tiba-tiba, pemandu itu campur tangan dalam sepersekian detik dan menjatuhkan pembunuh itu. Pembunuh itu jatuh ke tanah dan berteriak kesakitan dari pukulan tiba-tiba itu. Dia mengutuk mereka dengan marah sambil mencoba mengumpulkan kekuatannya untuk berdiri, tetapi pemandu muncul di belakangnya untuk meraihnya dari belakang. Pemandu itu berteriak, memanggil Rena untuk memainkan perannya sekarang. Rena segera merespons dan menembakkan mantra peluru sihir. Mantra itu mengenai wajah pembunuh bertopeng itu secara akurat dan membingungkannya. Pemandu itu memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa pendeta wanita dan Rena bertanya apakah dia bisa menggunakan kekuatan suci. Dia menjawab bahwa dia bisa menghentikan pendarahan dengan keterampilan terbatasnya, tetapi dia menyadari situasinya lebih buruk dari yang diperkirakan. Baik prajurit dan pendeta wanita keracunan, membuatnya penting bagi mereka untuk melarikan diri dengan cepat. Rena mengusulkan rencana untuk mundur di mana dia akan mengangkut salah satu yang terluka dengan sihirnya dan dia akan membawa yang lain. Tetapi pembunuh itu memotong mereka dengan mengejek, membenarkan itu tidak akan terjadi. Dia mengancam bahwa rekan-rekannya akan segera tiba dan bahwa pemula seperti mereka tidak punya peluang melawan mereka, menawarkan mereka menyerah sekarang untuk membuat kematian mereka tanpa rasa sakit, tetapi Rena memukul kepalanya untuk membungkamnya. Dia percaya pembunuh itu hanya mencoba menanamkan teror di hati mereka. Pemandu itu melihat tas tergeletak di sana berisi koin dan perhiasan, menyimpulkan itu adalah barang curian pedagang yang hilang, dan bahwa geng itu menggunakan labirin sebagai pangkalan sementara. Dia mulai takut bahwa ancaman pembunuh tentang kedatangan rekannya adalah nyata. Ketakutannya dikonfirmasi ketika telinganya menangkap suara yang datang dari jauh, menempatkannya dalam dilema nyata yang dia tidak tahu bagaimana cara keluar. Pemandu itu melihat prajurit dan pendeta wanita yang terluka, menyadari jika dia meninggalkan mereka, mereka pasti akan mati. Tetapi dia bertanya-tanya dalam keputusasaan apakah dia bisa menyelamatkan mereka, hanya menjadi pemandu yang lemah. Pendeta wanita itu memohon padanya, air mata memenuhi wajahnya, untuk menyelamatkan mereka. Dia ingat ketika ibunya dulu meletakkan tangannya di atas matanya, memintanya untuk tidak melihat. Suara ibunya bergema di benak Cariel, memberitahunya dengan dingin untuk tidak melihat ke mata rekan-rekannya yang memohon, karena itu akan meningkatkan rasa sakitnya dan tidak mengubah apapun dari ketidakberdayanya. Halusinasi pendengaran berlanjut, mengingatkannya pada hari yang naas ketika monster menyerang desanya. Ibunya, dalam imajinasinya, menuduhnya memunggungi seorang anak, berteriak meminta bantuan, yang dia coba sangkal dengan suara gemetar. Tetapi suara itu berlanjut dengan kejam, mengingatkannya bahwa dia bukan pahlawan dan bahwa menyelamatkan orang lain adalah hak istimewa hanya untuk yang kuat, menasihatinya dengan lengan lemahnya untuk berpura-pura tidak melihat apa-apa. Keputusasaan mulai menguasai bocah itu, dan dia mengakui jauh di lubuk hati kebenaran kata-kata itu dan ketidakmampuannya untuk menyelamatkan siapapun. Pada saat dia memutuskan untuk mematuhi suara itu dan memalingkan wajahnya, teriakan Rena memanggil namanya menembus ilusinya. Rena mengulangi berteriak nama Cariel dengan paksa untuk membawanya kembali ke kenyataan. Dia bertanya padanya dengan panik apakah dia baik-baik saja, menuntut dia menguasai diri dan tidak ambruk sekarang. Bocah itu mendapatkan kembali kesadarannya, mengakui dia benar. Menyadari waktu saat ini tidak memungkinkan untuk tenggelam dalam kenangan masa lalu. Cariel meminta maaf kepada Rena karena membuatnya khawatir, membenarkan prioritasnya sekarang adalah menemukan cara untuk bertahan hidup. Dia mulai menganalisis situasi dengan perhitungan yang tepat. Mereka menghadapi geng pencuri yang berpengalaman dalam pertempuran sementara tim mereka terdiri dari 2 yang terluka, seorang penyihir, dan seorang pemandu, semua di dalam labirin kuno. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya ketika dia ingat sifat tempat itu sebagai labirin. Menyadari ini mungkin garis hidup, dia memanggil Rena dengan nada tegas. Dia memintanya untuk melaksanakan apa yang akan dia katakan sampai detail terakhir, membenarkan ada jalan keluar. Keduanya bergerak cepat untuk melaksanakan rencana itu, bertekad untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Sementara itu,
Para pencuri berbicara tentang pahlawan yang mengejar mereka dan melukai pemimpin mereka. Percaya alasan terburu-buru mereka untuk meninggalkan tempat itu adalah pengejaran itu. Para pencuri mencapai koridor untuk menemukan bocah itu berdiri sendirian menghadap mereka. Jadi, mereka bertanya-tanya dengan heran tentang identitasnya. Mereka mengejeknya begitu mereka melihatnya, mengesampingkan dia adalah pahlawan yang mengejar mereka, tetapi mereka melihat sesuatu di tangannya. Mereka menyadari dia memegang tas barang curian mereka, jadi mereka memutuskan untuk membunuhnya segera untuk mengambil permata itu. Pencuri itu memberitahu rekan-rekannya tidak masalah apakah mereka mengenalnya atau tidak. Yang penting adalah menghindari masalah yang tidak perlu. Pencuri itu menawarinya kesepakatan palsu, memintanya untuk menyerahkan barang-barang itu dengan imbalan membiarkannya lewat. Bocah itu segera menyadari itu adalah trik dan hanya negosiasi palsu. Mengingatkan dirinya sendiri ini adalah pembunuh sejak awal. Rena bersembunyi di bayang-bayang siap sementara bocah itu yakin bahwa pertarungan tidak bisa dihindari. Dia bertekad untuk bergerak lalu melemparkan tas itu ke arah mereka. Pencuri itu memuji kecerdasan bocah itu dalam membaca situasi tetapi memamerkan taringnya, membenarkan aturan mereka bahwa saksi tidak dibiarkan hidup. Dalam gerakan kejutan, dia berteriak, mengumumkan dimulainya serangan di mana Rena merapal mantra api pada para pencuri. Ini menyebabkan ledakan kuat di tempat para pencuri berdiri. Chariel berharap para pencuri akan jatuh dengan pukulan itu, tetapi pencuri itu berhasil memblokir pukulan itu, mengejek trik murahan bocah itu dan membenarkan dia tidak akan mati dengan mudah. Bocah itu menyadari rencana telah gagal, jadi dia memutuskan untuk segera beralih ke rencana berikutnya. Dia mundur dengan cepat, menghibur dirinya sendiri bahwa serangannya tidak sia-sia karena dia berhasil mengisolasi dua pencuri dan penyihir dari yang lain sedikit. Pencuri itu berteriak, memperingatkan rekan-rekannya tentang sekutu yang bersembunyi di dekatnya, meminta mereka untuk tetap waspada. Chariel menghindari salah satu senjata terbang yang dilemparkan padanya, tetapi kakinya mengkhianatinya dan membeku karena ketegangan. Bocah itu terus berlari menuju cahaya di ujung koridor, mengatakan pada dirinya sendiri hanya sedikit yang tersisa untuk mencapainya. Seorang pencuri bertubuh besar mendekatinya dari belakang, lalu mengarahkan pukulan kuat ke arahnya. Pencuri itu mengejek kelambatan rekannya dan bergegas menuju mereka dengan keras untuk mendorong mereka keluar dari jalannya. Dia mengancam akan membakar Chariel hidup-hidup, dan bocah itu menyadari dengan sedih bahwa kondisi fisiknya saat ini tidak memungkinkannya untuk menghindar. Pada saat itu, pupil mata pencuri itu melebar ketika dia menyadari dia telah lengah. Rena memanfaatkan kesempatan itu dan merapal mantra sihir. Pencuri itu menyadari terlambat bahwa dia bukan targetnya. Serangan itu bertabrakan dengan langit-langit dan dinding, menyebabkan keruntuhan batu besar yang memblokir pintu masuk koridor dan mengisolasi para pencuri dari Rena. Pencuri itu menyimpulkan rencana bocah itu adalah mengorbankan dirinya untuk mengisolasi rekan-rekannya dan melindungi mereka di balik puing-puing. Terlepas dari kepercayaannya pada kemampuannya untuk menghancurkan dinding, pencuri itu memutuskan untuk menyimpan usahanya untuk membunuh bocah itu terlebih dahulu. Dia mendekat dengan senyum buas, mengumumkan niatnya untuk melenyapkan bocah di depannya sebelum hal lain. Bocah itu menarik napas dengan susah payah, membenarkan pada dirinya sendiri bahwa segalanya tidak akan berjalan seperti yang musuhnya pikirkan. Dia mulai mengingat detail rencana yang dia jelaskan kepada Rena, yaitu mengamankan yang terluka, serangan kejutan, atau memancing musuh ke area C. Bocah itu ingat argumennya sebelumnya dengan Rena ketika dia dengan keras menolak bagian tentang menutup koridor, menganggapnya sebagai pengorbanan yang tidak dapat diterima untuk meninggalkannya di belakang dan melarikan diri. Tetapi dia telah menjelaskan padanya saat itu bahwa itu hanya bagian dari rencana dan bagian yang paling penting adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Bocah itu bertanya padanya apakah mantra peningkatan indera yang dia gunakan sebelumnya dapat digunakan untuk mengisolasi suara juga. Saat ini, bocah itu melaksanakan rencana gilanya dan meraih tanaman mandrake, menariknya dengan paksa dari tanah. Para pencuri menyaksikan adegan itu dengan tidak percaya bahwa dia berani menarik monster yang menjerit saat dicabut. Narasi menjelaskan bahwa jeritan mandrake menyebabkan halusinasi, muntah, dan vertigo parah. Kepanikan melanda hati para pencuri, dan salah satu dari mereka berteriak, menuntut dia berhenti segera. Dia memperingatkan rekan-rekannya bahwa jeritan itu bisa mematikan, memerintahkan semua orang untuk menutup telinga mereka. Bocah itu berpikir dia akan baik-baik saja selama dia tidak mendengar suara itu dan berhasil menarik tanaman itu dari tanah, tetapi mandrake mengeluarkan jeritan yang bergema dan mematikan di seluruh tempat. Gelombang suara keras menyebabkan pendarahan segera bagi para pencuri dan rasa sakit yang tak tertahankan. Di luar labirin, seseorang yang mengenakan seragam ksatria mencoba melacak aroma untuk mendekati lokasi yang dituju. Di dalam labirin, salah satu pencuri memotong tanaman mandrake untuk membungkamnya. Pencuri itu merasa pusing, tetapi terkejut dengan hilangnya bocah itu, menganggap dia pasti menerima kerusakan fatal juga dari jeritan jarak dekat. Pencuri itu berteriak pada anak buahnya dengan gila, mengumumkan bocah itu telah menghilang dan memerintahkan mereka untuk tetap waspada maksimum. Di bawah efek jeritan mandrake, yang dipengaruhi oleh resistensi sihir orang, Chariel memanfaatkan kekacauan, menyerang penyihir terlebih dahulu, karena dia adalah penghubung yang paling berbahaya. Chariel menerjang dengan kecepatan kilat menuju targetnya sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangan. Dia mengarahkan tendangan kuat ke lawan yang terhuyung-huyung mencoba menjatuhkannya sambil mencari dengan matanya untuk musuh lainnya.
Pencuri besar muncul di depannya, mengarahkan pukulan kuat ke arahnya. Dia berhasil menghindari pukulan itu dan meraihnya. Dia mendorongnya menuju dinding dengan paksa, membuat pencuri itu berteriak kesakitan. Pencuri itu mencoba melawan, mengarahkan pukulan pada Chariel, tetapi yang terakhir berhasil memblokirnya. Dia tidak memberinya kesempatan untuk menarik napas saat Chariel menekan leher pencuri itu, berusaha mencekiknya. Pencuri itu menggunakan sisa kekuatan yang dia miliki untuk menekan pada mata Chariel. Darah mengalir dari kepala Chariel, tetapi Chariel tidak menyerah pada rasa sakit dan terus menekan leher pencuri itu. Chariel menekan dengan sekuat tenaga pada lawannya, yang mulai bernapas dengan susah payah saat kekuatannya memudar. Setelah pertarungan berakhir, Chariel menarik napas, mengungkapkan kelegaan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana meskipun bahaya ekstrim. Sementara Reena menunjukkan dia juga dalam bahaya dan energi magisnya hampir habis. Reena mengatakan kepadanya bahwa tanpa kehadirannya, dia tidak akan bisa melaksanakan rencananya. Chariel membenarkan padanya bahwa tanpa penyihir setingkat dia, mereka bahkan tidak bisa mencoba rencana ini. Dia setuju dengannya, tetapi keheranannya jelas. Ketika dia berterima kasih padanya dengan tulus karena mengikuti rencana sembrono itu, Reena mencoba mencairkan suasana, mengklaim dia bercanda, tetapi mengakui padanya dengan malu-malu bahwa dia terlihat seperti pahlawan sejati hari ini. Chariel tersenyum hangat dan menyarankan mereka duduk untuk berbicara sedikit setelah mereka keluar dari kesulitan ini, karena dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya selama ini. Reena setuju dengan antusias, mencatat dia juga punya banyak hal untuk diceritakan padanya. Tetapi perhatiannya tiba-tiba beralih ke sesuatu. Dia berteriak bahagia, menunjuk ke cahaya terang di ujung terowongan, mengumumkan itu adalah jalan keluar. Chariel menatap cahaya itu dan melihat sekilas bayangan seseorang berdiri di sana, yang membangkitkan kecurigaannya. Ia melihat seseorang tersenyum padanya dengan senyum jahat. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan rasa terkejut yang besar menguasainya, dan ia berhenti mendadak. Ia berteriak dengan paksa, mendesak untuk segera kembali ke dalam labirin dan tidak maju. Carol mendengar suara sesuatu terbang di udara ke arah mereka dengan cepat dan Reena bergegas ke arahnya untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar terjadi, melemparkan mereka dengan keras. Chariel merasakan sakit parah meremas tubuhnya, bertanya-tanya dengan takjub apakah serangan ini adalah cangkang mana dan menduga penyerangnya adalah pemimpin bandit. Meskipun kesakitan, perhatiannya terfokus pada keselamatan prajurit dan pendeta wanita. Dan ketakutan terbesarnya adalah untuk Reena, yang telah menguras sihirnya untuk melindunginya sebelumnya dan kini berada dalam bahaya yang mengancam. Chariel mencoba memotivasi tubuhnya yang kelelahan untuk bangun, tetapi pemimpin bandit muncul di depannya dari tengah asap, melayangkan tendangan keras ke perutnya. Chariel batuk darah dan jatuh lagi karena parahnya cedera. Musuh memandang rendah dengan jijik pada Chariel yang terbaring di tanah. Ia menyayangkan lawannya hanyalah seorang pemandu, menggambarkannya sebagai kelas rendahan dan menyesal telah menyanyiakan cangkang mana untuknya. Musuh memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi dengannya dan bertekad untuk menemukan penyihir itu untuk membunuhnya dengan cepat. Chariel melawan kehilangan kesadaran yang berangsur-angsur dan memohon musuh untuk tidak pergi. Berjuang melawan kegelapan yang mengaburkan penglihatannya dan keinginan putus asanya untuk menyelamatkan Reena, ia mulai mempertanyakan jauh di lubuk hatinya kesia-siaan usahanya saat ia lemah dan motif sebenarnya di balik keinginannya untuk menyelamatkan orang. Pikiran-pikiran saling tumpang tindih di kepalanya tentang apakah ia mencari pujian atau karena ia mengagumi pahlawan, tetapi ia tidak menemukan jawaban. Kebingungannya meningkat mengenai alasan mencari kekuasaan, apakah itu untuk balas dendam atau penyelamatan, mencapai tahap kehilangan total. Pada saat itu, ia kembali mendapatkan ingatan masa kecil mereka dan mengingat kata-kata Reena, mempertanyakan apakah ia membutuhkan alasan untuk menyelamatkan siapapun, memastikan ia selalu menjadi orang yang membantu orang lain. Reena mengatakan kepadanya bahwa ia selalu ingin menjadi pahlawan lebih dari siapapun. Tetapi ia mengingat perasaannya akan ketidakberdayaan karena hanya seorang pemandu dibandingkan dengan bakat Reena sebagai penyihir, dan keyakinannya bahwa hanya yang kuat yang menyelamatkan orang. Ia mengingat keputusasanya karena tidak dapat menyelamatkan siapapun meskipun sudah berlatih, dan keyakinannya bahwa ini hanyalah pekerjaan pahlawan. Reena bertanya kepadanya apakah ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan ia menjawab ya dan bahwa ia tidak akan melakukan apapun karena ia tidak bisa menyelamatkan siapapun dengan kekuatannya. Tetapi Reena dalam ingatannya menghadapinya dengan kebenaran bahwa ia tidak bisa mengabaikan orang yang menghadapi bahaya bahkan jika ia memutuskan untuk menyerah. Ketika ia menuntut bukti, Reena menunjuk padanya, menegaskan bahwa tindakannya adalah bukti definitif dari hal itu. Chariel bergelayut pada kaki pencuri itu dalam upaya putus asa untuk menghentikannya pergi secara paksa, yang mengejutkan musuh. Chariel menatap dengan tatapan tajam penuh tekad, menjelaskan niatnya. Maka, pencuri itu melayangkan tendangan kuat ke arahnya. Ia berhasil menahan serangan itu dengan tangannya, tetapi bertabrakan keras dengan dinding. Musuh menggerutu tentang kekeras-kepalaannya dan menuntut agar ia tidak menghalanginya karena kekurangan waktu, mencemooh upayanya untuk berdiri dan memerintahkannya untuk tetap diam dan menerima nasibnya. Namun, Chariel mengucapkan terima kasih batinnya kepada Reena, menyatakan kekacauan dalam pikirannya telah lenyap, dan ia menyadari apa yang penting sekarang. Musuh mengabaikannya dan menuju terowongan di mana ia menemukan Reena,
menjambak rambutnya dengan kasar, menganggap penyihir sebagai gangguan yang harus ditangani dengan tegas. Ia bertekad untuk membunuhnya untuk menenangkan pikirannya. Rena tidak sadarkan diri dan bergumam kata-kata yang tidak jelas, tetapi ia memanggil Chariel. Musuh mengejeknya, menganggapnya memohon belas kasihan, menegaskan kepadanya dengan dingin bahwa tidak ada orang di sini untuk menyelamatkan mereka. Musuh memutuskan untuk mengakhirinya dengan memberikan pukulan terakhir pada Rena. Chariel tiba-tiba muncul di belakangnya, mendaratkan pukulan kuat yang menyebabkan sakit parah pada musuh. Musuh berbalik ke arahnya, mengumpat, lalu melayangkan pukulan kuat. Pemimpin bandit mengerang kesakitan, memegangi luka di sisi tubuhnya, mengutuk Chariel karena memukulnya di tempat yang vital dan sensitif. Kemudian ia mengarahkan tatapan marahnya ke arah bocah itu, mencemoohnya karena ia memohon kematian beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang menolak menyerah, bersumpah untuk membunuhnya segera di sana. Ketika ia melihat Chariel mencoba bangkit lagi, pencuri itu tertawa histeris, menggambarkannya sebagai gulma yang terus tumbuh kembali tidak peduli seberapa keras Anda mencoba mencabutnya. Tubuh Carol bergetar hebat karena rasa sakit dan kelelahan, tetapi ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak perlu lagi mengarang alasan atau dalih. Sebaliknya, ia akan bertarung karena ia memilih untuk itu atas kemauan bebasnya sendiri. Ia bertekad dengan wajah keras bahwa ia akan menyelamatkan orang karena ini adalah keinginannya sendiri. Pencuri itu mengakui Kiale bukan hanya pemandu biasa karena ia menggunakan kekuatan suci tingkat tinggi, tetapi menggarisbawahi hal itu dengan menegaskan bahwa hal itu tidak akan mengubah kenyataan ketidakmampuannya untuk melarikan diri. Chariel mengakui dalam hati kesulitan situasi karena prajurit dan pendeta wanita terluka parah dan Rena tidak sadarkan diri. Carol tidak punya pilihan selain mengulur waktu dengan harapan kedatangan pahlawan yang mengejar para pencuri, sehingga ia bergegas cepat ke arah pencuri itu. Pencuri itu terkejut oleh bocah yang bergegas ke arahnya. Chariel melayangkan pukulan tetapi pencuri itu menangkisnya dengan mudah, menggambarkannya sebagai palsu. Chariel menyadari dengan sedih bahwa pedangnya telah hancur di dalam tasnya karena benturan sebelumnya dan bahwa dengan pukulan lemah ini ia bahkan tidak akan mampu melumpuhkan musuh. Jadi ia memutuskan untuk memfokuskan serangannya pada luka pencuri untuk memastikan menyebabkan efek nyata. Pencuri itu memblokir upaya Chariel dan meraih tinjunya dengan sangat mudah, lalu melayangkan pukulan ke wajahnya. Ia melayangkan tendangan kuat, membuat Chariel menjerit kesakitan. Pencuri itu mengejeknya, bertanya apakah ia benar-benar berpikir akan menang hanya karena ia mendaratkan pukulan keberuntungan terakhir kali. Chariel melawan rasa sakit dan menolak untuk jatuh, mencemooh dengan teriakan keras. Pencuri itu memandangnya dengan jijik, berkomentar bahwa ia belum pernah melihat seseorang sebodoh ini sebelumnya. Harapan pencuri itu pupus karena ia menunggu untuk melihat keterampilan yang lebih besar dan mengumumkan bocah itu hanya membuang waktunya. Tetapi Chariel bergelayut pada kaki pencuri itu dengan sekuat tenaga, menolak untuk melepaskan. Pencuri itu tertawa, menyadari bocah itu berpegangan padanya hanya dengan harapan pahlawan tiba untuk menyelamatkan mereka. Tiba-tiba, pencuri itu berhenti, mengumumkan ia berubah pikiran berkat kegigihan Chariel. Ia menyadari seseorang dengan tekad seperti itu jauh lebih berbahaya daripada penyihir manapun. Ia memutuskan dengan tatapan buas bahwa ia akan membunuh semua orang sebelum pergi dan tidak akan meninggalkan siapapun hidup-hidup. Chariel merasa tubuhnya telah mencapai batas absolutnya dan meminta maaf dalam hati kepada Rena atas ketidakmampuannya untuk menyelamatkannya saat pencuri itu melayangkan pukulan terakhir padanya. Carol teringat mimpi yang ia miliki sejak kecil untuk menjadi pahlawan. Tiba-tiba, ia merasakan aura aneh dan kuat memenuhi tempat itu. Carol menggambarkan perasaan ini sebagai kehadiran entitas yang menanamkan ketenangan dalam jiwa hanya dengan kehadirannya. Ia menyadari kemudian bahwa inilah arti dari seorang pahlawan. Pada saat kritis itu, pahlawan itu campur tangan dan meraih tangan pencuri itu dan meremasnya dengan kuat, membuatnya menjerit kesakitan. Pemimpin bandit mengumpat situasinya dengan kata-kata kotor, menyatakan kemarahannya sambil mundur menjauhi pahlawan wanita itu. Ia bertanya dengan sinis mengapa para pahlawan bersikeras mengejar pencuri seperti dia dengan semangat seperti itu, bahkan setelah menangkap Raja Iblis, menyalahkan pemandu yang membuang waktu berharganya. Pahlawan wanita itu memotong jalan di depannya dengan sikap percaya diri, menegaskan kepadanya bahwa mereka tahu betul kematian Raja Iblis dan bahwa kriminal sepertinya mewakili gangguan terbesar saat ini. Pencuri itu mencoba menyelamatkan situasi, mengklaim pengejarannya akan berakhir hari ini, yang disetujui pahlawan wanita itu dengan dingin, mencatat ia memikirkan hal yang sama. Pencuri itu bergegas ke arahnya, menyerang dan mengumumkan pahlawan wanita itu akan jatuh ke dalam genggamannya hari ini, tetapi pahlawan wanita itu melakukan serangan kuat. Pencuri itu jatuh kalah dalam sekejap, dan pahlawan wanita itu berdiri di atasnya, bertanya apakah semua orang baik-baik saja. Pahlawan wanita itu memperhatikan parahnya cedera Chariel dan memerintahkannya segera diangkut ke katedral saat ia mencoba berpura-pura baik-baik saja meskipun pincang yang jelas. Chariel bersikeras ada yang lebih membutuhkan bantuan daripada dia, menunjuk ke teman-temannya yang tidak sadarkan diri di belakangnya. Saat mencoba menekankan prioritas menyelamatkan orang lain, kekuatannya gagal dan ia jatuh tidak sadarkan diri untuk ditangkap pahlawan wanita itu sebelum menyentuh tanah. Pahlawan wanita itu berkomentar dengan penyesalan, mencatat ia telah benar-benar kehilangan kesadaran. Chariel membuka matanya dengan sangat perlahan. Ia melihat sekeliling untuk menyadari ia terbaring di katedral kecil yang terletak di pinggiran desa. Ia merasakan tubuhnya dengan takjub,
mencatat rasa sakitnya telah hilang sepenuhnya dengan cara yang aneh. Ia mendengar suara yang memberitahunya bahwa ia akhirnya bangun setelah berbaring di sana selama 3 hari. Ketika ia berbalik, ia langsung tahu itu adalah pahlawan wanita yang menyelamatkan mereka saat itu. Ia meyakinkannya bahwa tubuhnya baik-baik saja karena ia meminta perawatan khusus untuknya dari para pendeta katedral. Maka, ia berterima kasih padanya dan bergegas bertanya tentang kondisi kelompoknya. Ia mengatakan kepadanya bahwa mereka sedang menerima perawatan dan beristirahat di kamar sebelah, yang membuatnya menghela napas lega. Kemudian ia memberitahunya bahwa ia menunggu kebangunannya selama ini karena ia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadanya, yang memicu rasa penasarannya. Ia mulai dengan memperkenalkan dirinya secara formal sebagai Ariela, pahlawan wanita yang menyelesaikan berbagai insiden di bawah dekret kerajaan, meminta maaf atas keterlambatannya memperkenalkan diri. Ia menjelaskan bahwa seperti yang semua orang tahu, era ini lebih damai daripada masa lalu, tetapi kekuatan jahat masih muncul terus-menerus. Ia menyebutkan laporan tentang monster tak dikenal yang muncul di hutan. Selain itu, organisasi mencurigakan dengan niat yang tidak diketahui dan kemunculan iblis dan pemburu pahlawan menyebabkan insiden sering terjadi. Carol berkomentar dengan senyum tipis tentang ironi meningkatnya insiden meskipun tidak adanya Raja Iblis, dan Ariela setuju dengannya. Ia menambahkan bahwa sepertinya kekuatan-kekuatan itu mencoba mengisi kekosongan yang ditinggukan Raja Iblis. Ia menelan ludah dengan gugup ketika Ariela menyebutkan bahwa ia telah menyelidiki apa yang terjadi di dalam labirin. Ia memuji fleksibilitasnya dalam menangani situasi dan penggunaan tanaman mandre di ruang sempit itu, menegaskan bahwa berkat dia, mereka dapat menangkap pemimpin dan sisa anggota geng. Sementara ia memproses berita penangkapan para pencuri, Ariela melanjutkan ucapannya, mencatat bahwa insiden di masa depan mungkin memerlukan solusi yang tidak hanya mengandalkan kekuatan. Ia langsung pada intinya, mengumumkan bahwa perjalanannya membutuhkan pemandu seperti dirinya. Ia menawarkan kepadanya secara terbuka dan langsung untuk bergabung dengannya dalam perjalanannya. Ia tercengang, bertanya-tanya secara internal apakah ia mendengar dengan benar dan tentang kemungkinan dia menemani pahlawan wanita dalam sebuah perjalanan. Dan karena sangat terkejut, ia menjawab dengan pertanyaan alih-alih jawaban. Ia bertanya tentang tujuan mereka selanjutnya. Dan Ariela menjawab bahwa mereka menuju ke hutan golem. Sementara ia mencoba bertanya sambil tergagap, Rena, yang berdiri di balik pintu, memotongnya, meminta mereka menunggu. Ia memasuki ruangan, mengakui ia telah menguping percakapan mereka dan mengumumkan keinginan eksplisitnya untuk menemani mereka dalam perjalanan ini. Ia mencoba membujuk pahlawan wanita itu untuk menolak permintaannya, tetapi Rena memotongnya, menegaskan bahwa ia akan baik-baik saja selama ia bersamanya. Ia membenarkan desakannya dengan mengatakan ia adalah orang yang lemah yang mungkin mati sendirian, jadi ia membutuhkan seseorang untuk menutupi punggungnya seperti dirinya, yang membuatnya marah, dan ia menganggap kata-katanya sebagai provokasi. Rena memarahinya, mengatakan ia tidak punya hati nurani karena mencoba meninggalkannya, yang ia balas dengan sinis, bertanya apakah ia telah membuat janji untuk itu. Rena menyarankan untuk mengambil cuti dari akademi, bersikeras bahwa kehadiran penyihir akan sangat berguna dalam petualangan itu. Kemudian ia memegang bajunya erat-erat dan memohon dengan keras agar Ariela membawanya bersama mereka. Pada akhirnya, diputuskan bahwa keduanya akan bergabung dengan pahlawan wanita itu dalam petualangannya. Ia berpikir pada dirinya sendiri bahwa alasan ia menerima tawarannya adalah munculnya harapan untuk mencapai tujuan yang tampak mustahil dan bahwa ia ingin berevolusi dan meningkatkan kekuatannya melalui petualangan ini, untuk dapat melenyapkan monster itu dengan tangannya sendiri suatu hari nanti. Pahlawan wanita itu memotong pikirannya, memanggilnya pemandu untuk bergerak. Jadi ia setuju segera, tetapi ia terkejut dengan ekspresi wajah Rena. Ia mencatat bahwa sudut mulutnya terangkat, yang berarti ia tersenyum, yang mengejutkannya. Saat mereka berjalan, Rena teringat kelas praktik di sekolah di mana ia membuat golem kecil, percaya mereka adalah makhluk lucu. Chariel memperingatkannya bahwa harapannya yang tinggi mungkin akan mengarah pada kekecewaan besar. Tim berjalan melalui jalur gunung yang terjal. Rena mengeluh tidak melihat golem meskipun tempat itu bernama hutan golem. Jadi Chariel menjelaskan kepadanya bahwa ini hanyalah jalur pekerja. Ia menambahkan bahwa golem hanya ditemukan di tambang batu karena tempat itu awalnya adalah tambang, meyakinkannya bahwa ia tidak akan menemukan makhluk lucu yang ia bayangkan di sana. Pahlawan wanita itu bertanya alasannya, dan ia menjawab bahwa golem di sini berasal dari asal alami. Ia menjelaskan bahwa penyihir menggunakan mana mereka sendiri, yang membatasi ukuran golem. Sementara golem alami lahir dari batu mana yang besar dan murni, dan karena tambang dipenuhi dengan batu mana, kemunculan mereka adalah hal yang umum. Dan di sini Rena bertanya kepadanya tentang alasan pasti kedatangan mereka ke tempat ini. Sementara itu, seseorang bertopeng mengeluh tentang ditugaskan tugas terburuk karena ia yang termuda di kelompoknya. Saat ia melewati kelompok pahlawan wanita itu, ia memutuskan untuk melewati mereka dengan cepat agar mereka tidak memperhatikannya dan mendengar mereka berbicara tentang kelompok mencurigakan yang masuk dan keluar dari tempat ini. Deskripsi yang mereka sebarkan tentang orang-orang yang mengenakan topeng putih dan pakaian berkerudung serta membawa tas sangat cocok dengan dia dan kelompoknya. Ia memperhatikan tatapan mereka ke arahnya dan menyadari ia telah menjadi target mereka. Ia menegang dan menggaruk kepalanya dalam kebingungan, mencoba menyelamatkan situasi. Kemudian ia melarikan diri sambil berteriak, bertanya mengapa mereka mengikutinya.
Karena panik, ia terus berlari hingga mencapai tebing berbatu. Pahlawan wanita itu memberitahunya bahwa ia telah mencapai jalan buntu, menyarankan menyerah adalah ide yang bagus. Tetapi senyum jahat muncul di wajahnya. Ia mengumumkan dengan percaya diri bahwa hal-hal tidak akan berjalan seperti yang dikejar-kejar. Chariel memiliki perasaan aneh bahwa ia pernah mengalami situasi ini sebelumnya. Sementara pria bertopeng itu menegaskan bahwa rencana mereka akan gagal, dan tiba-tiba tanah bergetar hebat. Sebuah golem batu besar muncul entah dari mana untuk dengan jelas mengumumkan bahwa ia telah memancing mereka ke dalam perangkap ini dengan sengaja. Rena tercengang oleh besarnya golem, tetapi Carol mencoba meyakinkannya bahwa golem alami tidak menyerang manusia lebih dulu. Pahlawan wanita itu bertanya dengan naif apakah golem itu mencoba berjabat tangan dengan mereka, yang membingungkannya, tetapi ia menyadari kesalahannya segera ketika golem itu menjatuhkan tinjunya, menghancurkan batu-batu di sekitar mereka dengan keras. Rena menjerit panik, mengingatkan pahlawan wanita itu akan kata-kata sebelumnya tentang tidak menyerang sementara golem itu melanjutkan gerakannya mencoba menerobos tempat itu dan tangannya terulur untuk meraih mereka. Tetapi pahlawan wanita itu menggunakan kekuatan fisiknya untuk menghentikan pergerakan tangannya. Ia meminta Chariel menganalisis situasi dengan cepat. Jadi ia menyimpulkan di tengah debu bahwa seseorang mengendalikan golem itu dari intinya. Ariela memutuskan untuk mengalihkan perhatian musuh terlebih dahulu. Salah satu pria bertopeng yang mengendalikan golem memperhatikan bahwa lengan kanan golem itu diblokir oleh sesuatu saat ia memerintahkan pria bertopeng lainnya untuk menyerang dengan tangan kiri. Ia bertanya-tanya tentang identitas para pejuang ini dan menduga mereka adalah utusan dari pemerintah kerajaan. Ia mengamati situasi dari tempat persembunyiannya di dalam golem. Ia menunjukkan lokasi orang yang menghalangi lengan golem dan memerintahkan mereka ditargetkan. Rena menunjuk dengan gugup ke arah golem, mengatakan itu menyerang mereka lagi. Tangan raksasanya menyambar ke arah mereka. Pahlawan wanita itu menyadari dengan intuisi kuatnya bahwa benturan langsung dengan kekuatan ini akan berbahaya baginya berdasarkan blokade sebelumnya, jadi ia memutuskan untuk mengubah gayanya. Ia berlari dengan kecepatan kilat di atas tangannya. Sementara ia berlari di atasnya, tangan golem yang lain menuju ke arahnya dengan kecepatan gila. Kemudian ia menghindar dari serangan kedua dengan terampil dan terus berlari ke atas menuju kepala, melewati rintangan. Pria bertopeng itu terkejut melihat Ariela berlari di lengan golem ke arahnya, dan temannya bertanya dengan ketakutan apa yang harus mereka lakukan dan apakah mereka harus bertarung. Tetapi pemimpin itu menjawab dengan dingin bahwa Master Golem tidak bertarung secara langsung. Ariela terkejut dengan kemunculan golem yang lebih kecil yang menghalangi jalannya. Kemudian golem kedua muncul di depannya di sebelah yang lain. Carol berbalik ke Rena, memintanya untuk mengejar orang mencurigakan yang baru saja muncul, dan ia setuju segera. Saat ia berlari, ia memandang pahlawan wanita itu dengan takjub, menyadari bahwa apa yang ia lihat sekarang adalah perwujudan dari pertempuran pahlawan sejati yang selalu ia impikan di masa kecilnya. Laju pertempuran meningkat saat Ariela bergegas dengan kecepatan kilat, memotong udara ke arah golem, menghindari serangan yang diluncurkannya padanya, lalu bergegas ke arahnya lagi. Ia berhasil mendekatinya dan memberikan pukulan terakhir. Golem itu roboh di bawah beban serangan yang menghancurkan. Ariela menuju ke golem yang lain. Ia menusukkan pedangnya ke leher monster batu itu untuk menghabisinya sepenuhnya, mengakhiri bahaya yang ditimbulkannya. Golem itu hancur total, berubah menjadi tumpukan puing, menyatakan kemenangannya yang luar biasa dalam konfrontasi singkat ini. Sementara itu, para pria bertopeng menyaksikan adegan itu dari tempat persembunyian mereka dengan takjub, menyadari bahwa golem tingkat tinggi telah dihancurkan dengan cukup mudah, membuat mereka yakin itu tidak berguna melawan lawan-lawan ini, dan satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri atau bertahan. Tetapi salah satu dari mereka tiba-tiba memperhatikan hilangnya bocah yang bersama kelompok itu sebelumnya. Salah satu dari mereka melihat dengan hati-hati ke arah celah tempat mereka bersembunyi untuk memeriksa situasi hanya untuk menemukan bahwa pahlawan wanita itu telah tiba di pintu masuk. Ia menyapa mereka dengan mengejek, mengatakan ia menemukan tempat persembunyian mereka. Pria bertopeng itu melarikan diri sementara Carol mengejarnya, memerintahkannya untuk berhenti untuk menggeledah tasnya. Jadi, ia menjawab dengan nada memohon, mengklaim ia hanyalah orang tingkat rendah yang tidak tahu apa-apa dan hanya mengikuti perintah. Chariel memperhatikan jarak antara dia dan buronan itu tidak menyusut. Jadi, ia meminta Rena untuk menggunakan sihirnya untuk mengikat kaki pria itu. Tetapi, Rena meminta maaf, menjelaskan ia tidak bisa menggunakan dua mantra sekaligus. Jadi ia menyarankan Rena naik di punggungnya untuk bisa menggunakan sihir. Rena terkejut dengan saran itu dan bertanya dengan tidak percaya apakah ia serius. Tetapi Chariel memotongnya, mengumumkan ia menemukan ide yang lebih baik. Ia mengusulkan agar ia menunggangi sapu sementara Rena mengendalikannya dari jarak jauh. Dan sementara ekspresi sedih muncul di wajah Rena, Chariel bertanya alasan ekspresi ini dan apakah idenya buruk. Jadi Rena menjawab dengan singkat bahwa bukan itu masalahnya. Di pihaknya, pencuri yang melarikan diri berhenti untuk mengatur napas, berpikir ia berhasil menyesatkan pengejarnya dan melarikan diri. Tetapi sebelum ia bisa menikmati saat istirahat, ia mendengar suara datang dari atas. Ia mengangkat kepalanya untuk menemukan Chariel turun ke arahnya dengan kecepatan gila. Mata terbuka lebar. Ia bertubrukan dengannya dengan kekuatan keras, menyebabkan salah satu jendela kayu pecah dan mereka jatuh bersama di tengah pecahan yang berterbangan,
dan ia mengerang karena intensitas rasa sakit. Ia berguling menjauh akibat gaya benturan sambil mengeluh bahwa Rena telah melemparkannya seolah ia menyingkirkannya. Pencuri itu melancarkan serangan, melayangkan pukulan ke arahnya, tetapi Chariel berhasil menghindarinya. Pencuri itu berteriak dengan marah, menggambarkannya sebagai pemandu terbang, dan menerkamnya, memegangnya erat-erat. Pencuri itu jatuh ke tanah di bawah beban serangan, melanjutkan upaya untuk menyangkal dan mengklaim ketidaktahuan. Ia menyerah sepenuhnya di bawah kendali Chariel saat Chariel melayangkan pukulan kuat padanya. Chariel mengamankan tas barang curian terlebih dahulu, sementara Rena tiba di tempat kejadian, bertanya dengan cemas apakah ia baik-baik saja, meminta maaf atas kontrol sapu terbangnya yang bodoh. Chariel bertanya padanya dengan curiga sambil memegangi bahunya yang sakit apakah Rena melemparkannya dengan sengaja karena kebencian, mengeluh bahwa bahunya sangat sakit, sehingga Rena tersentak kaget atas tuduhannya. Rena menyangkal tuduhan itu dengan suara samar, menegaskan ia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Chariel memperhatikan Rena memegangi lengannya dan menekannya erat-erat. Jadi, ia bertanya padanya dengan terkejut apakah tangannya terluka. Rena menjelaskan bahwa cedera ini adalah efek samping yang menyerupai luka bakar karena ia terlalu memaksakan diri di labirin sebelumnya. Jadi ia menyadari penerbangan sihirnya yang canggung beberapa saat yang lalu adalah karena rasa sakit ini. Ia mulai menggunakan kekuatan sucinya untuk merawat tangan Rena. Jadi Rena bertanya dengan takjub mengapa ia menggunakan kekuatan suci tiba-tiba, menunjukkan ia sudah menerima perawatan di katedral dan tidak perlu. Chariel bersikeras merawatnya, menjelaskan Rena terluka karena dia dan perawatan ekstra ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Kemudian meminta maaf atas leluconnya sebelumnya mengenai tanduk. Rena menerima permintaan maafnya, mengatakan tidak apa-apa dan berterima kasih padanya dengan malu-malu atas perhatian dan kepeduliannya padanya. Pada saat itu, Chariel memperhatikan gerakan dari pencuri yang terbaring di tanah, memperingatkan Rena bahwa pria itu telah bangun. Pria yang terbaring di tanah itu bergumam dengan suara serak, mengumumkan ia telah bangun beberapa saat, mengejek keasyikan mereka satu sama lain hingga mereka tidak menyadarinya. Chariel memeganginya dengan tas, menuntut dengan tegas agar ia mengungkapkan sifat barang-barang di dalamnya dan kegunaannya. Tetapi pria itu bersikeras dengan keras kepala pada jawaban sebelumnya bahwa ia tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba, wajah Carol berubah dan matanya melebar ketakutan saat ia menatap seseorang yang jatuh di depannya. Tergagap kata pahlawan wanita dengan suara penuh ketakutan. Ia mendekatinya dan bertanya apa yang terjadi padanya. Jadi, Ariela mengatakan ia berhasil menemukan musuh, tetapi mereka membentengi diri di balik penghalang sihir di dalam ruang tertutup. Ia menjelaskan dilema kepadanya, mengklarifikasi bahwa musuh bersembunyi di dalam penghalang seperti kotak, dan serangan sembrono dapat menyebabkan mereka terbunuh dan dengan demikian kehilangan kesempatan untuk mendapatkan informasi dari mereka. Chariel melihat bahwa solusi ideal adalah menciptakan situasi yang mencegah mereka menggunakan penghalang sihir. Jadi, ia bertanya kepada Rena apakah ia tahu mantra untuk memblokir sihir. Tetapi Rena menjawab dengan ragu-ragu bahwa hal seperti itu mungkin ada, tetapi ia tidak menguasainya. Chariel mulai memikirkan solusi alternatif, melihat sekeliling dengan hati-hati dan memperhatikan tempat itu adalah area penyimpanan yang digunakan oleh pekerja. Matanya tertuju pada karung-karung yang ditumpuk, menyadari itu adalah karung tepung, dan ide cerdik melintas di benaknya. Ia teringat cedera Rena sebelumnya. Jadi ia memintanya untuk memverifikasi apakah luka bakar itu disebabkan oleh penggunaan sihir. Dan Rena membenarkan kepadanya bahwa penggunaan sihir yang berlebihan menghasilkan panas di tangannya. Jadi Chariel menyimpulkan dengan yakin bahwa menggunakan mana juga menghasilkan panas, yang disetujui Rena. Ia tersenyum dengan percaya diri, mengumumkan ia akan menciptakan situasi yang sempurna, mencegah musuh menggunakan sihir mereka. Sementara itu, musuh duduk di dalam penghalang mereka, tenang, menunggu kedatangan orang itu dan yakin mereka aman sampai saat itu. Tiba-tiba, karung-karung aneh dilemparkan ke arah mereka dari pintu masuk, mengejutkan mereka dan membuat mereka berpikir orang yang ditunggu telah tiba. Karung-karung itu meledak, menyebarkan awan debu putih tebal di tempat itu. Jadi, salah satu dari mereka berteriak dengan marah, berpikir itu adalah upaya untuk memblokir penglihatan mereka dengan asap. Salah satu dari mereka menyadari debu ini tidak lain adalah tepung. Dan pada saat itu, suara rekan mereka datang memperingatkan mereka dengan tegas melawan penggunaan sihir apapun atau mereka akan menyebabkan ledakan besar. Musuh-musuh bingung sementara pahlawan wanita itu menjelaskan kebenaran ilmiah kepada mereka dengan dingin, bahwa ketika debu bercampur dengan panas, ledakan debu terjadi. Dan karena mana menghasilkan panas, penggunaan sihir mereka berarti kehancuran mereka. Awan tepung memudar sedikit untuk mengungkapkan wajah Ariela yang percaya diri, memberi mereka pilihan dengan nada menantang jika mereka masih ingin bertarung di bawah kondisi ini, menegaskan ia tidak akan menghentikan mereka meledakkan diri. Musuh berkeringat dingin, dan salah satu dari mereka bertanya kepada pemimpinnya dengan ketakutan apa yang harus dilakukan dan apakah mereka harus bertahan. Tetapi pemimpin itu tetap diam, menyadari parahnya situasi. Ia ambruk di bawah tekanan dan mengumumkan penyerahan mereka dengan suara kalah. Di tempat lain, salah satu monster muncul dari tempat persembunyiannya dan memutuskan sudah waktunya untuk bergerak. Tak lama setelah itu, seseorang misterius mengenakan jubah dengan mata berkilauan dari bawah topeng tiba di tempat itu, menemukan tempat itu benar-benar kosong. Ia bergumam dengan kesal karena ia menyisir hutan tanpa menemukan jejak penyihir manapun,
menyimpulkan ia tiba sedikit terlambat. Monster itu menjawabnya, mengatakan itu tidak masalah, dan bersumpah mereka akan tetap selangkah di depan mulai sekarang. Dalam perjalanan kembali, kereta yang membawa para pahlawan berguncang sementara Rena jatuh ke dalam tidur nyenyak, bersandar di bahu Cariel. Ia berpikir tentang keberuntungan mereka karena musuh menyerah tanpa perlawanan. Jika tidak, semuanya akan berakhir dengan pertumpahan darah. Ia mengingat percakapannya dengan penyihir yang ditangkap ketika ia bertanya apakah ia telah menggunakan item di tas untuk merusak golem. Ia ingat pengakuan penyihir itu bahwa ia mencemari inti golem untuk menyakiti manusia dan pertanyaannya apakah kekuatan suci mampu memurnikannya. Pencuri itu kemudian membenarkan bahwa itu mungkin. Ariela benar-benar memurnikan golem, lalu menyerahkan penyihir golem ke katedral untuk diinterogasi, mengakhiri misi yang sulit ini. Ia menghela napas lega di dalam kereta, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dengan semuanya berakhir, ia akhirnya bisa beristirahat. Namun, sebelum ia menutup matanya, seseorang tiba-tiba berteriak, memerintahkan kereta untuk berhenti, yang membuat mereka panik. Kereta berhenti tiba-tiba dan keras saat salah satu bandit menempatkan kakinya yang berat di papan, memerintahkan semua orang untuk turun dan menyerah dengan tenang jika mereka ingin mempertahankan hidup mereka. Pengemudi kereta panik parah saat melihat para pencuri berdiri di tempat, gemetar ketakutan. Jadi, pahlawan wanita itu turun dari kereta untuk menyelesaikan masalah. Pemimpin itu berbalik dengan ketakutan untuk melihat seseorang mengenakan baju besi lengkap keluar dari kereta, bertanya dengan suara gemetar apakah itu seorang ksatria. Ariela menjawab dengan nada tidak setuju, menganggap menggambarkannya sebagai ksatria adalah kurang ajar dan mengoreksinya bahwa ia adalah seorang pahlawan wanita. Pemimpin bandit mencemooh gelar pahlawan pemberani, melambaikan tangannya untuk memulai serangan. Para pencuri mengungkapkan sandera wanita dan anak-anak yang diikat di belakang mereka, dan pemimpin itu mengancam bahwa setiap langkah yang salah dari pahlawan atau rekan-rekannya akan berarti kematian segera bagi orang-orang tak bersalah ini. Carol berbalik ke arah Ariela, bertanya dengan gugup tentang langkah selanjutnya, menasihatinya untuk tidak memprovokasi para pencuri dengan tindakan sembrono karena khawatir akan sandera. Ariela mengumumkan dengan tenang bahwa temannya sudah ada di sana. Dan sementara seorang pencuri botak mengejek kata-katanya, berpikir ia merencanakan sesuatu, ia memperhatikan sesuatu yang mencurigakan di belakangnya. Tiba-tiba, orang lain mendarat di belakangnya dan memerintahkan semua orang untuk membeku di tempat mereka, mengumumkan mereka datang untuk mereka. Pemimpin itu berteriak, memperingatkan rekan-rekannya tentang serangan yang datang dari belakang, memerintahkan mereka untuk segera menyerang. Sebuah bayangan sekilas bergerak dengan kecepatan luar biasa menyerang para pencuri. Darah berhamburan di udara, dan salah satu anak berhasil diselamatkan. Pencuri botak itu menjerit kesakitan setelah lengannya terpotong, sementara temannya menatapnya dengan kaget dan takjub. Pencuri lain berambut panjang menjadi marah, mencoba memanfaatkan situasi dengan mengarahkan senjatanya ke para sandera, mengingatkan para penyerang bahwa mereka menyandera dan tidak boleh diremehkan. Namun, dia mengejutkannya dengan pukulan telak sebelum dia sempat melaksanakan ancamannya, membuatnya menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Dia berkomentar dengan nada menghina, menggambarkannya sebagai hanya binatang kotor setelah melumpuhkan mereka. Dia meyakinkan para sandera dengan suara tenang, memberitahu mereka bahwa mereka aman sekarang. Para sandera memandang dengan rasa syukur dan kagum ke arah penyelamat mereka, menggumamkan gelar pahlawan. Sementara itu, Rena menyadari bau darah masih melekat di tempat itu, dan itu mengganggunya. Dia menyarankan untuk kembali ke kereta, jadi Cariel setuju, tetapi bertanya-tanya tentang keberadaan pahlawan wanita itu. Dia melihatnya membantu para sandera, merasa aneh pahlawan lain pergi begitu cepat sementara dia mendesaknya untuk bergerak. Di dalam kereta, orang misterius itu mengungkapkan identitasnya, meminta maaf atas keterlambatannya memperkenalkan diri, menjelaskan bahwa dia adalah Ram, seorang pahlawan yang dikenal dengan gelar bayangan. Dia memuji bantuan besar Ariela kepadanya dalam perjalanan, membuat Ariela tertawa malu-malu dan memintanya berhenti membuatnya malu. Kemudian Rena berinisiatif memperkenalkan dirinya sebagai seorang penyihir dan memperkenalkan Cariel sebagai pemandu mereka. Cariel menyadari bahwa dia sudah berada di dalam kereta sejak awal, mengungkapkan kekagumannya karena bertemu dua pahlawan sekaligus. Rena merasa ada yang aneh, bertanya-tanya dengan bingung mengapa ada lebih dari satu pahlawan karena konsep umum yang dia miliki berbeda. Dia memintanya untuk menjelaskan. Maka Ram berbisik padanya bahwa pahlawan yang dia pikirkan adalah orang yang melawan Raja Iblis dan dipilih oleh pedang suci. Dia menjelaskan perbedaan antara pahlawan pedang dan pahlawan biasa, regular hero. Menunjukkan bahwa pahlawan biasa bertindak sebagai manusia super yang melayani raja atau kerajaan. Ram menambahkan bahwa para pahlawan ini mendapatkan gelar berdasarkan bakat mereka. Jadi gelarnya adalah bayangan karena keahliannya dalam sembunyi-sembunyi dan pembunuhan, dan bukan pertarungan langsung, yang menurutnya sama sekali tidak heroik. Dia bertanya tentang gelar Ariela, dan Ariela menjawab dia dipanggil pengejar, chaser, karena memiliki indera penciuman yang luar biasa dan kemampuan fisik yang tinggi. Ram menyebutkan ada pahlawan lain dengan gelar berbeda seperti mengamuk, berserker, atau penghakim, adjudicator. Rena merasa pusing karena banyaknya informasi tentang pahlawan, pedang suci, dan gelar. Merangkum bahwa pahlawan bergelar hanya mengikuti perintah raja, Ram menjelaskan bahwa pahlawan pedang bertujuan utama untuk membunuh Raja Iblis, menunjukkan bahwa kedua jenis pahlawan dihormati dan berbagi misi mulia yang sama.
Dia menambahkan, menjelaskan bahwa kesalahpahaman umum berasal dari ketenaran pahlawan pedang dalam melawan Raja Iblis. Sementara eksploitasi pahlawan biasa seperti yang melayani kerajaan tidak diketahui secara luas kecuali oleh mereka yang mencari dan mengamati, yang kini Rena pahami dengan jelas. Chariel mengungkapkan keinginannya yang polos untuk bertemu semua pahlawan suatu hari nanti. Ram berkomentar dengan bercanda bahwa itu mungkin akan segera terwujud jika dia beruntung. Rena memperhatikan wajah Chariel yang memerah dan antusiasme yang berlebihan, bertanya-tanya dengan terkejut mengapa dia begitu terpengaruh oleh hal ini. Ram menjatuhkan bom dengan mengumumkan bahwa semua pahlawan akan segera bergabung dalam misi untuk mengambil pedang suci. Pengumuman ini mengejutkan semua orang saat Chariel bertanya dengan takut jika berbicara tentang pedang suci berarti Raja Iblis baru telah muncul atau akan datang. Tetapi Ram tiba-tiba tertawa keras, bersumpah demi namanya dia hanya bercanda, yang membuat Rena kesal dan menggambarkannya sebagai orang yang eksentrik. Pahlawan wanita itu mengklarifikasi situasinya, menjelaskan dia bermaksud menjelaskan perlahan untuk menghindari kebingungan, meyakinkan mereka tidak perlu khawatir tentang Raja Iblis. Ram berpikir dalam hati bahwa Raja Iblis sudah mati dan khawatir tidak ada gunanya, menambahkan hal terpenting adalah fokus pada misi di hadapan mereka. Saat mereka mendekati tujuan, Rena bertanya tentang sifat insiden itu dan kaitannya dengan kerjasamanya dengan Ram. Ariela menjawab, kasus ini melibatkan serangkaian penghilangan misterius di hutan ini. Dan karena hutan berada di bawah kegelapan abadi sepanjang hari, perlu untuk merekrut Ram karena keahlian dan pengalamannya menangani kegelapan. Tim akhirnya tiba di desa, menyarankan untuk menuju desa yang meminta bantuan terlebih dahulu. Sementara Rena memperhatikan Ram berhenti sejenak, dia mendesaknya untuk bergerak, merasa aneh dengan penghentian mendadaknya. Ram bertanya padanya dengan pelan apakah dia pikir binatang ajaib adalah kemungkinan penyebab penghilangan ini. Ketika Rena bertanya apakah dia telah menemukan sesuatu, Ram menunjukkan bahwa mereka belakangan ini menghadapi manusia. Perampok, penyihir, pencuri, bukan binatang ajaib. Bertanya-tanya apakah itu hanya kebetulan. Rena menjawab identitas musuh tidak masalah selama kasusnya terpecahkan. Percaya Ram khawatir manusia akan menimbulkan masalah baginya sebagai pemandu, meyakinkannya bahwa mereka menangkap para penyihir dengan mudah berkat dia. Ram berjalan di belakang mereka bertanya-tanya mengapa mereka khawatir tentangnya. Berpikir hutan seperti ini tidak mungkin menjadi tempat bagi tindakan semacam itu oleh manusia biasa, dia menyimpulkan dalam pikirannya, itu pasti binatang ajaib. Tapi dia kembali mempertanyakan kesimpulannya sejenak sebelum menyangkalnya. Tim memasuki desa yang diselimuti suasana suram dan gelap. Mereka melihat penduduk desa menunggu mereka. Seorang pria tua menyambut mereka, memuji perjalanan panjang mereka dan menyarankan mereka beristirahat di kamar yang telah disiapkan. Tetapi pahlawan wanita itu meminta maaf dengan lembut, menunjukkan perlunya segera bergegas. Ram menyarankan untuk membatasi hanya pemeriksaan sederhana hari ini, meminta untuk memanggil beberapa penduduk desa untuk berbicara. Ram mulai berbicara dengan seorang wanita muda memintanya memperkenalkan diri secara singkat dan dia menjawab namanya adalah Nora bekerja di restoran dan dia punya satu putra. Penggunaan bentuk lampau oleh Nora menghentikan mereka. Jadi Nora menjelaskan dengan sedih putranya hilang di hutan 2 hari lalu. Ram memintanya menceritakan dengan tepat apa yang terjadi. Nora mengoreksi waktunya menjadi 3 hari lalu saat melintasi hutan. Mencatat dia tahu tentang penghilangan baru-baru ini jadi dia memegang tangan putranya John erat-erat saat berjalan. Dia menambahkan dengan sedih bahwa meskipun memegang tangannya, anaknya menghilang tiba-tiba. Pahlawan wanita itu menginterogasinya tentang detail insiden itu, bertanya dengan tajam apakah anaknya menghilang tepat di depan matanya begitu saja. Nora menyangkal itu, menjelaskan dengan suara penuh kesedihan bahwa dia sebenarnya mendengar suara aneh, lalu kehilangan kesadaran, dan ketika dia bangun, dia menemukan anaknya hilang. Dan ketika ditanya tentang sifat suara itu, dia menggambarkannya sebagai sesuatu yang menakutkan. Dia menggambarkan monster itu mengeluarkan jeritan mengerikan menyerupai nyanyian yang menakutkan. Rena mengalihkan pembicaraannya ke penduduk desa lain yang duduk di depan mereka, memintanya memperkenalkan diri dan berbagi apa yang dia ketahui. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Dak, memulai ceritanya tentang memasuki hutan untuk mencari yang hilang. Dia menjelaskan dia mencari sepanjang hari tanpa hasil, tetapi berhasil menangkap sekilas bentuk monster itu. Keterkejutan muncul di wajah Rena, bertanya padanya dengan heran apakah dia benar-benar melihat monster itu, sementara Chariel menatap dengan fokus intens. Dak menggambarkan monster itu sebagai makhluk aneh yang memiliki ekor ular dan kaki ayam. Setelah mendengar kesaksian, Ram berbicara kepada Ariela, mencatat bahwa setelah mencocokkan informasi yang mereka kumpulkan, mereka tampaknya telah mengidentifikasi monster itu, yang disetujui Ariela dengan yakin. Tetapi setelah mengucapkan nama, terjadi konflik. Ariela mengatakan itu adalah basilisk, sementara Ram berkata, siren. Ram menatapnya tajam, memintanya untuk mendengarkannya sebagai pemandu, tetapi Ariela membalas dengan sombong. Dia belajar monster di Akademi Sihir, jadi Ram mendekatinya dengan tatapan percaya diri yang membuatnya tegang dan mundur, bertanya mengapa dia mendekat. Ram turun tangan untuk memecah perselisihan, menenangkan semua orang, mencatat jenis monster tidak sepenting melenyapkannya, mengundang mereka untuk berhenti berkelahi. Dia memutuskan untuk mengakhiri pertemuan dan kembali beristirahat sebagai persiapan memasuki hutan besok, jadi Ariela setuju, menggerutu, menggumamkan dia tidak berkelahi. Keesokan harinya,
Rena tampak mengendus-endus dan menyentuh hidungnya, bertanya-tanya apakah dia masuk angin karena hidungnya tersumbat. Chariel memperhatikan kondisinya dan berkomentar dia tidak terlihat baik, bertanya apakah dia sakit. Rena menjawab, Chariel juga tidak terlihat baik. Bercanda apakah dia gugup monster itu mungkin siren, tetapi Chariel menyangkal, menjelaskan dia hanya tidak tidur nyenyak. Rena bertanya tentang insomnia Chariel, jadi Chariel memberitahunya dia terus berpikir sepanjang malam dan menyadari insiden ini bukan perbuatan manusia. Rena merasa lega dengan kesimpulan ini, dan saat Ram mencapai mereka, dia mengingatkan mereka untuk fokus dan tidak lupa. Pahlawan wanita itu mengumumkan dengan jelas tujuan mereka adalah menemukan anak itu dan melenyapkan monster itu, lalu memerintahkan bergerak menuju hutan gelap. Di pintu masuk hutan, tim memutuskan untuk berpisah. Ram dan Ariela menuju kanan. Sementara Rena dan Chariel mengambil sisi kiri, mereka setuju untuk menandai tempat yang diperiksa untuk memastikan tidak ada pengulangan. Saat mereka berjalan, Rena memperhatikan bau darah yang kuat di hutan, tetapi tidak bisa menentukan arahnya. Jadi, Ram menyarankan untuk memeriksa danau terlebih dahulu, bertanya apakah Ariela bisa membedakan arah dengan bau. Ariela menemukan danau melalui bau air yang datang dari jauh, mencatat jaraknya tampak jauh. Sementara itu, Ram memutuskan untuk bergerak cepat untuk mengintai masalah itu sendiri. Menggunakan keterampilan khususnya, dia mengaktifkan kemampuannya untuk berinteraksi dengan bayangan dan bergerak melaluinya dengan kecepatan kilat untuk mempersingkat jarak. Ram muncul dari bayangan di lokasi target, berpikir jika ada danau, kehadiran siren menjadi kemungkinan yang sangat mungkin. Tetapi dia terkejut setibanya di sana bahwa danau itu hampir sepenuhnya kering. Kembali ke Rena dan Chariel, Rena tampak kelelahan, terengah-engah karena lelah, mengeluh mereka mencari lama tanpa hasil, tetapi Chariel mengoreksi mengatakan ada satu tempat yang belum mereka periksa. Rena menatapnya bertanya-tanya. Jadi Chariel menunjuk jarinya ke atas berkata di sana. Chariel menjelaskan pohon-pohon hutan itu besar dan cabangnya yang saling terkait rapat hampir membentuk lapisan tanah baru yang lengkap di atas yang merupakan alasan sebenarnya untuk kegelapan abadi hutan. Dia menunjuk ke bekas cakar yang dalam pada batang pohon, menyarankan basilis mungkin telah memanjat. Bertanya-tanya siapa yang akan melakukan tugas memanjat untuk memverifikasi. Jadi Rena menatapnya dengan gugup sebelum mengambil keputusan. Rena menggunakan sihir terbang untuk naik menuju cabang atas dan Chariel memberitahunya dengan keras dia bisa tetap di bawah jika dia takut. Sementara Rena membenarkan dia bisa mengatasi situasi meskipun ketakutan internalnya, dia mencapai celah besar di antara cabang-cabang dan memutuskan untuk memeriksanya, tetapi merasa sulit untuk melihat dengan jelas. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri dia tidak akan menemukan apapun, mengingat kenangan menakutkan, berharap apa yang terjadi di masa lalu tidak akan terulang. Kemudian menghitung dalam hati 1, 2, 3 dan mendorong dirinya ke atas. Dia menemukan dirinya dikelilingi oleh kegelapan pekat berbeda dari yang dia harapkan. Merasa seolah-olah tempat ini benar-benar terisolasi dari dunia luar, dia ingat hari-harinya sebagai siswi teladan di sekolah sihir di mana jam malam sangat ketat, membuatnya tidak terbiasa bergerak di malam hari. Dia memperhatikan satu-satunya cahaya berasal dari pantulan bulan pada cabang. Jadi, dia memutuskan untuk menggunakan mantra cahaya yang sangat redup agar tidak mengungkapkan lokasinya. Di tengah keheningan mutlak, dia merasakan detak jantung dan langkah kakinya bergema tidak wajar keras. Karena ketegangan ekstremnya, dia menjadi hipersensitif terhadap suara kecil, tetapi lalai menggunakan indera penciumannya dengan benar. Tiba-tiba, bau busuk menyeruak hidungnya, yang telah dia biasakan secara tidak sadar. Menyadari dengan kaget itu adalah bau mayat yang membusuk. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menyadari bau itu lebih awal, bertanya-tanya apakah flu adalah alasannya. Teror mengambil alih dirinya dan dia memutuskan untuk segera melarikan diri dari tempat ini. Saat dia mencoba bergerak, dia merasakan sesuatu mencengkeram kakinya, jadi dia membeku di tempatnya. Melihat ke bawah, dia menemukan dia berdiri di tengah tumpukan sisa-sisa. Menyadari dengan hati yang bergetar dia telah melihat adegan ini beberapa kali sebelumnya. Tiba-tiba, dia membuka matanya kaget ketika dia melihat kepala salah satu penduduk desa yang hilang di depannya. Dia mengeluarkan jeritan teredam saat jantungnya berhenti berdetak normal, dan sebaliknya dia merasa seperti palu memukul di dalam dadanya dengan keras. Ketakutan memilikinya bahwa monster itu akan mendengar detak jantungnya yang keras, jadi dia meringkuk dalam dirinya sendiri, membeku di tempat, berharap suara ini akan berhenti. Dia mencoba menenangkan dirinya dan berhasil sedikit, memutuskan sudah waktunya untuk pergi. Tetapi dia memperhatikan bahwa meskipun dia tenang, suara ketukan keras itu berlanjut. Menyadari kemudian suara ini tidak datang dari dirinya. Dia mengangkat kepalanya untuk bertemu mata monster besar yang berdiri di depannya di antara pohon-pohon. Menyadari dia telah jatuh ke dalam perangkap, dia merasakan kelumpuhan total di tubuhnya. Bertanya-tanya apakah ini adalah reaksi fisik terhadap ketakutan atau kemampuan khusus monster itu. Dia mengumpulkan kekuatan mentalnya, memutuskan untuk menggunakan sihir pertahanan terlebih dahulu, lalu segera melarikan diri. Dia menghitung waktu yang tepat untuk bergerak, lalu mengucapkan mantranya dan melompat menjauh dengan kecepatan maksimum. Tetapi monster itu menerkamnya dan menangkapnya. Di bawah, Chariel berdiri melihat arlojinya dengan cemas, mencatat 10 menit telah berlalu, bertanya-tanya mengapa Rena terlambat turun, meskipun itu hanya operasi pengintaian sederhana. Chariel menyadari situasi saat ini di luar kemampuannya untuk ditangani sendirian,
dan memutuskan pilihan terbaiknya adalah bergabung dengan para pahlawan dan naik bersama. Tiba-tiba, dia melihat kilatan terang diikuti oleh ledakan. Baik Ram dan Ariela memperhatikan kolom cahaya yang naik dan suara ledakan mendadak, jadi mereka memutuskan untuk segera menuju lokasi pemandu untuk menyelidiki. Suara ledakan bergema di tempat itu, menimbulkan pertanyaan tentang sumber dan penyebabnya. Chariel melihat tubuh jatuh dari langit dengan cepat, jadi dia berlari ke arahnya, membuka tangannya, hanya untuk menyadari itu adalah Rena. Dia bergegas menangkapnya, mengatakan pada dirinya sendiri pada saat kritis itu bahwa hal terpenting adalah tidak kehilangan dirinya, apapun risikonya. Dia berhasil menangkapnya sebelum dia menghantam tanah. Dia bertanya padanya dengan cemas apakah dia baik-baik saja. Rena terengah-engah, mencoba mengatur napas, sementara Chariel bertanya padanya dengan heran apa yang terjadi di atas sana. Chariel menyisihkannya untuk merawatnya, dan Rena mulai menceritakan apa yang terjadi dengan suara terputus-putus, memberitahunya monster itu berhasil menangkapnya. Dia menjelaskan dia diserang dan terluka saat menyelidiki hutan atas. Jadi, Chariel bertanya padanya dengan khawatir apakah dia menghadapinya. Rena membenarkan menghadapi monster itu, mencatat dia menggunakan sihir pertahanan saat dia ditangkap di atas sana, lalu kehilangan kesadaran. Dan ketika dia bangun, dia menemukan dirinya sedang dibawa di mulutnya ke suatu tempat. Jadi, dia memanfaatkan kesempatan itu dan menghancurkan lantai dengan sihir untuk melarikan diri. Pahlawan wanita itu meminta maaf karena bertanya, tetapi bertanya mengapa monster itu tidak segera melahapnya, yang dijawab Chariel, menyimpulkan basilis menyimpan mangsanya di wilayahnya, menggunakan ilusi sebagai cara untuk mengawetkan makanan. Dia menyimpulkan perlunya menemukan anak yang hilang dengan cepat, memutuskan untuk memanjat ke kanopi hutan untuk mencarinya sendiri. Saat Chariel bersiap untuk pergi, Rena memanggilnya dengan suara lemah saat berbaring di tempat tidur, memohon dia untuk kembali hidup-hidup. Chariel tersenyum, meyakinkannya, mengatakan pada dirinya sendiri alasan keberadaan dan fungsi utama pemandu adalah mencegah variabel dan kejutan sebelum terjadi. Sebelum memasuki, Chariel menjelaskan sifat basilis kepada para pahlawan. Mengklarifikasi bahwa meskipun terkenal karena mata yang membatu, jenis yang ditemukan di sini menggunakan ilusi, bukan pembatuan, jadi seseorang harus berhati-hati terhadap tatapannya. Dia menambahkan klasifikasinya mungkin berbeda menjadi cockatrice tergantung pada bentuk ekornya, apakah itu hanya ekor ular atau ular yang melekat padanya. Dia menekankan peran pemandu adalah melihat monster dari perspektif yang berbeda dari petualang biasa, membongkar kemampuan mereka, lalu memasang kembali informasi untuk meminimalkan risiko. Dia menunjukkan pemandu memiliki pengetahuan ilmiah, lingkungan, dan monster, membuat mereka bekerja secara harmonis dengan penyihir meskipun mengakui kelemahan fisik mereka. Chariel mencapai ruang luas di atas pohon, kagum pada keberadaan tempat seperti itu di atas. Pahlawan wanita itu memperhatikan bau monster semakin intens di sini, campuran khas bau ayam dan ular. Chariel menyadari mereka tidak menghadapi satu monster, tetapi beberapa, menyamakan tingkatan monster dengan peringkat petualang. Sebuah diagram menunjukkan basilisk diklasifikasikan sebagai monster tingkat tinggi, hibrida biologis antara ular dan ayam. Dia merasakan monster mendekat, menganalisis bahayanya terletak pada ilusi visual, gerakan chimera yang tidak teratur, dan tubuh yang tidak memiliki titik lemah yang jelas. Dia menegaskan tanpa ragu itu termasuk dalam klasifikasi monster tinggi yang jelas. Chariel terkejut melihat monster itu mendekat dengan kecepatan luar biasa dan ukuran yang tidak terduga besar. Bertanya-tanya bagaimana ia mencapai jarak ini begitu cepat. Tubuhnya membeku di tempat, tidak bisa bergerak, sementara kenangan masa kecil yang menakutkan dengan monster itu menguasainya. Monster itu bergegas, membuka rahangnya untuk melahapnya saat dia berdiri tak berdaya di depannya. Pada saat terakhir, pedang campur tangan untuk memotong serangan monster dan menyelamatkan situasi, dan darah berhamburan. Ariela duduk di sampingnya untuk memeriksanya, memintanya menyerahkan pertarungan kepada mereka sementara Chariel berterima kasih padanya dengan penuh rasa syukur. Sementara itu, Ram memperhatikan situasi, memperingatkan bahwa banyak monster datang ke arah mereka. Ram memohon Chariel untuk menemukan anak itu. Jadi, Chariel merespon segera dan mulai berlari. Saat Chariel berlari, dia menyadari dia tidak bisa menjadi beban. Mengikuti orang lain tanpa hasil, dia memutuskan untuk memantau situasi sedikit sebelum mencari anak yang hilang. Dan tiba-tiba, pahlawan wanita itu memperhatikan Ram diserang. Ram meyakinkan semua orang dia baik-baik saja, dan serangan ini tidak berarti apa-apa baginya. Meskipun monster itu mencoba menerkamnya, Ram mengingat peringatan Chariel sebelumnya untuk tidak melihat ke mata monster dan terkesiap ketika dia melihat monster itu menyerang dengan keras, lalu memberikan pukulan beruntun ke arah wajahnya. Monster itu mengeluarkan jeritan nyaring sementara darah berhamburan, membuat Ram menghela napas dengan ketegangan ekstrim. Dia memperhatikan sesuatu yang aneh tentang basilis ini. Ia tidak memiliki ekor, yang membangkitkan keheranan dan pertanyaannya. Dia bertanya-tanya dengan bingung apakah makhluk ini benar-benar basilis. Sementara monster lain bergegas ke arahnya. Ram memberikan beberapa serangan, menimbulkan beberapa luka pada tubuh monster. Chariel menyaksikan adegan itu dengan kaget saat tubuh monster mulai beregenerasi dan menyatu lagi, sesuatu yang tidak mungkin bagi basilisk. Chariel bertanya-tanya dengan heran mengapa basilisk memiliki kemampuan regenerasi. Meragukan sejenak apakah yang dia lihat adalah ilusi, tetapi menjadi yakin akan kenyataannya,
Dia menyadari titik lemah monster yang beregenerasi biasanya adalah jantung, jadi dia berteriak, mengarahkan Ram untuk menargetkan jantung. Ram merespons panggilannya, menyerang monster itu dengan cepat dan kuat menargetkan sayapnya terlebih dahulu dan menjatuhkannya ke tanah. Monster itu mengeluarkan jeritan kesakitan yang terputus-putus. Pahlawan wanita itu campur tangan dan melompat ke atasnya. Dia mendarat di tubuhnya yang besar, pedangnya menembus jantungnya. Dia merasa lega atas keberhasilan serangan itu, tetapi menyadari pertanyaan tetap tidak terjawab. Tiba-tiba, monster lain mulai menjerit terus-menerus dan mencurigakan, mengkhawatirkan semua orang. Baik Ram dan pahlawan wanita itu terkejut saat mendengar suaranya. Tidak dapat bergerak setelah mendengar jeritan monster, yang menyerupai nyanyian. Chariel melihat dengan kaget pada sumber suara. Tidak percaya apa yang dilihat matanya saat tubuh monster mulai terwujud di depan mereka. Makhluk humanoid dengan sayap muncul dari tubuh monster, mengeluarkan jeritan, menegaskan itu adalah siren. Pahlawan wanita itu menyadari dia masih tidak bisa bergerak. Dia mencoba melarikan diri dari tempat itu, menyadari bahaya di sekitarnya. Tetapi monster lain muncul di depannya, dan dia tidak bisa membela diri. Chariel dilanda kengerian, bertanya-tanya bagaimana hal seperti itu mungkin. Monster menyatu dengan yang lain. Pertanyaan bergema di benaknya tentang kehadiran siren di sini dan bagaimana fusi aneh ini terjadi. Dia mulai merasakan efek nyanyian siren, merasa terhipnotis dan penglihatannya kabur. Jadi dia berusaha keras untuk mempertahankan kejernihan mental. Dia memukul kepalanya sendiri dengan keras untuk mendapatkan kembali fokus, memerintahkan dirinya untuk berkonsentrasi. Sambil terhuyung-huyung, dia melihat salah satu telinganya rusak parah dan mungkin gendang telinga pecah, tetapi memutuskan untuk mengabaikan rasa sakit dan menunda perawatan. Dia bersikeras untuk tidak berhenti sekarang, bertekad untuk maju meskipun cedera dan kebingungannya. Pahlawan wanita itu berdiri di depan monster, masih di bawah pengaruh nyanyian siren. Monster itu mendekatinya, membuka mulutnya untuk melahapnya. Chariel campur tangan pada saat itu, menyelamatkannya sebelum monster itu menutup mulutnya padanya. Sementara itu, Chariel dan Ariela memperhatikan ketidakhadiran Ram, jadi Ariela bertanya dengan cemas tentang keberadaannya karena dia berada di sampingnya beberapa saat yang lalu. Kemudian Chariel melihatnya tertinggal. Ariela kembali dengan cepat kepadanya dan meraih bahunya untuk menariknya menjauh. Kemudian, Ram berterima kasih kepada mereka dengan penuh rasa syukur sambil mengatur napas dan bertanya kepada Chariel apakah telinganya baik-baik saja dan memintanya menyerahkan pertarungan kepada mereka. Chariel membenarkan Ariela merawat telinganya dengan kekuatan sucinya. Kemudian mereka fokus pada Chimera yang tidak dikenal di mana Ram setuju dengan Ariela bahwa monster ini memiliki kemampuan regeneratif. Keduanya membahas bahaya situasi karena menggabungkan nyanyian siren dan halusinasi basilisk membuatnya tidak mungkin untuk melawan kedua serangan secara bersamaan. Ariela menyadari jika monster beregenerasi, jantung utama harus ditargetkan. Tetapi dilemanya terletak pada menemukan lokasinya atau jika ia memiliki dua jantung. Chariel tenggelam dalam pikiran, menganalisis bahwa basilisk adalah fusi ular dan ayam, dan tubuh utama adalah ayam sementara ular tidak memiliki jantung. Kebingungannya meningkat, memikirkan siren yang menyatu dengan basilisk, bertanya-tanya tentang tubuh utama dalam kasus ini, dan apakah ini mungkin, tetapi mengingat insiden golem dan menyadari hal-hal yang tidak logis adalah mungkin. Chariel memeras otaknya mencoba menemukan solusi seperti yang dia lakukan terakhir kali. Menyadari dia membutuhkan pemikiran yang lebih dalam, dia memarahi dirinya sendiri karena mengabaikan sesuatu. Mencoba menyederhanakan masalah dan mencari jawaban yang sangat mendasar. Pahlawan wanita itu memutuskan untuk menyerahkan tugas analisis kepada pemandu dan dia serta Ram akan menangani rencana tempur, menunjuk ke peta, mengatakan mereka harus membobol gerombolan basilisk untuk mencapai siren. Ram menyadari mereka tidak akan dapat melindungi siapapun dari serangan mental sepanjang jalan. Dia menyusun rencana, meminta seseorang untuk bermain umpan untuk mengulur waktu, sementara yang lain menangani melumpuhkan siren. Saat membagikan peran, dia bertanya tentang mekanisme pedang Ariela. Jadi, Ariela menjelaskan dia mengisi daya suci ke dalam pedang, lalu melepaskannya sekaligus, dan pedang masih mempertahankan sebagian energi. Ram mengajukan diri untuk bertindak sebagai umpan, sementara Ariela setuju, mencatat dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang dan akan menargetkan punggung siren. Sebelum berangkat, Ram bertanya kepada Chariel apakah dia mengidentifikasi tubuh utama, jadi Chariel mengangguk dan memberitahunya jawabannya segera karena keterbatasan waktu. Ram mendarat dengan kuat di tengah monster, berbicara kepada mereka, mengatakan ksatria hitam pekat ini adalah panggung sempurna mereka, tetapi mengejeknya yang biasanya tidak cocok untuk pahlawan. Dia bergerak dengan kecepatan gila, mengatakan pada dirinya sendiri mengenakan helmnya dan berkeringat di dalamnya akan membuat seseorang menyadari bahkan mereka yang disebut pahlawan dapat berbaur secara mengejutkan baik dengan kegelapan malam. Gerombolan basilisk bergegas ke arahnya dengan ganas. Dia mengarahkan serangannya ke satu monster dan memperhatikan monster lain mencoba menyergap dari belakang, tetapi terus mengukir jalannya melalui monster menggunakan keterampilannya dengan terampil. Darah monster hitam berhamburan di mana-mana dengan setiap serangan pedangnya sampai monster siren muncul di depannya. Dia melihatnya dan bergegas cepat ke arahnya, terus bertarung sengit di tengah kekacauan. Ram merasakan kebingungan mental ketika dia hampir mendekati siren. Pupilnya membesar, merasa dia telah menembus tubuh siren, tiba-tiba mulai merasakan sesuatu yang aneh, tetapi bersikeras untuk tidak berhenti sekarang.
Setelah beberapa saat, dia mendapatkan kembali kesadaran penuh berkat rasa sakit dan tekanan fisik yang dia rasakan dari monster basilisk yang menekannya. Menyadari dia berhalusinasi. Di tengah pertempuran yang memanas, dia bertanya-tanya tentang sumber serangan mendadak itu. Sambil memblokir pukulan kuat, pahlawan wanita itu muncul di belakang monster siren yang terpotong oleh basilisk yang menyatu dengan siren. Dia bergegas ke arah mereka, mengarahkan pedangnya ke siren dan mengingat rencana Cariel ketika dia bertanya kepadanya tentang target untuk difokuskan untuk menjawab di atas suaranya mengumumkan basilisk adalah musuh yang dimaksud. Jadi, dia menyerang target dan melumpuhkan monster itu dengan satu pukulan. Efek nyanyian siren dibatalkan. Jadi Ram bangun, menyadari dia akhirnya bisa bergerak. Dia mengarahkan tinjunya ke monster, menusuk tubuhnya dan menghabisinya. Sementara itu, Cariel melacak bau busuk, membawanya ke tempat penyimpanan makanan monster. Khawatir kemungkinan hanya menemukan mayat, dia menemukan tempat yang tepat dan menyadari perlunya bergerak cepat untuk menyelamatkan korban. Dia membeku sejenak, melihat monster besar muncul di depannya. Dia menunjukkan lokasi anak itu secara akurat, memperkirakan jaraknya 10 langkah di depan. Tiba-tiba, dia mendengar monster itu bergegas dan memperhatikan ia menyerangnya dengan ekornya, berhasil menghindari serangan itu, dan bergerak cepat untuk membawa anak itu. Dia menyadari kemustahilan berlari lebih cepat dari basilisk. Mencari dalam pikirannya dengan putus asa untuk cara bertahan hidup lainnya. Dia melihat lantai yang lemah, yang dapat dieksploitasi sebagai jebakan untuk melarikan diri. Jadi, dia mengambil keputusan. Dia terbang membawa anak itu dan bergegas dengan sekuat tenaga untuk melaksanakan rencana berbahayanya dan memperhatikan monster itu mendekati mereka. Tetapi, monster itu jatuh ke dalam jebakan. Dia berhasil melompat dan berpegangan pada akar yang menjuntai sementara monster itu jatuh menghantam tanah. Dia mengutuk situasi, terengah-engah sambil berjuang untuk menarik anak itu bersamanya dengan susah payah. Dia mengulurkan tangan kirinya mencoba mengangkat anak itu ke tempat aman. Bergumam dia perlu mencapai jarak yang sedikit lebih dekat. Batang pohon yang dia pegang patah dan dia mulai jatuh. Sebuah tangan terulur dari atas, mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat pada saat kritis. Ram muncul dari atas, menarik mereka ke tempat aman, bertanya kepada pemandu apakah dia baik-baik saja. Berkat intervensi ini, anak yang hilang diselamatkan dengan sukses dan kasus penghilangan hutan terpecahkan tanpa korban. Kemudian, Rena duduk di samping Cariel saat dia tidur, menyesal tidak mengucapkan mantra sebelum dia pergi. Dia berpikir dengan sedih tentang kondisinya saat ini dan penundaan bangunnya. Ram sedang menunggu di luar ruangan. Nora muncul mendekatinya dengan senyum cerah, menyapanya dengan gelar pahlawan. Dia memberitahunya penduduk desa menyiapkan makanan dan hadiah, mengungkapkan rasa terima kasih mereka, secara resmi mengundangnya untuk hadir. Dia memperhatikan Ram yang terus mundur ke sudut gelap dan bertanya mengapa. Jadi Ram membenarkannya dengan tawa gugup sebagai hanya kebiasaan lama. Nora menekankan perlunya kehadiran dan membawa teman pemandunya bersamanya. Jadi Ram setuju, berjanji akan menyampaikan pesan itu. Ram menghela napas lega setelah Nora pergi, tetapi Ariela menyela, bertanya dengan serius apakah dia mendengarkannya, dan Ram bertanya padanya tentang hasil otopsi monster. Ariela memulai pembicaraannya dengannya, bertanya apakah mereka punya waktu untuk berdiskusi. Jadi Ram bertanya padanya alasan memanggilnya dan tentang dampak insiden baru-baru ini dan apa yang akan terjadi di masa depan. Ariela menjelaskan dia sebelumnya menangani kasus di mana golem menyerang manusia karena kontaminasi di inti mereka, membuat mereka bertindak seperti monster, mencatat kesamaan antara insiden itu dan kasus aneh saat ini di mana monster menyatu bersama. Dia menambahkan, investigasi menunjukkan titik koneksi dan fusi antara siren dan basilisk menyerupai persis objek yang mengkontaminasi golem sebelumnya. Keduanya menyimpulkan kedua insiden itu diatur oleh organisasi yang sama. Karena kemungkinannya sangat tinggi, Ariela beralih berbicara tentang poin utama, hubungan antara Raja Iblis dan Pedang Suci. Dia menjelaskan waktu kemunculan Raja Iblis dapat diketahui melalui ramalan atau fenomena seperti awan hitam menutupi langit. Pada saat yang sama, Pedang Suci mengetahui tempat dan waktu kemunculan melalui ramalan juga. Dia menegaskan keduanya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Seperti kebiasaan, Raja Iblis dan Pedang Suci muncul kira-kira setiap 100 tahun sebagai aturan tetap, berlanjut hingga sekarang. Dia menunjukkan aturan ini hanya dilanggar sekali ketika pahlawan Persian membunuh dua Raja Iblis. Dia menjelaskan Persian mengalahkan Raja Iblis pertama 30 tahun lalu dan yang kedua 10 tahun lalu, yang berarti sesuatu terjadi di sela-sela waktu itu. Ram bertanya apakah dia bermaksud Persian melanggar aturan, yang dijawab Ariela dia bukan pahlawan wanita saat itu dan tidak tahu detail. Tetapi Raja Iblis muncul lagi secara tak terduga. Dia menyimpulkan bahwa setelah mengalahkan dua Raja Iblis, aturan itu menjadi tidak berarti, dan tidak aneh jika Raja Iblis atau Pedang Suci muncul lagi kapan saja, bahkan besok. Ram bertanya apakah semua yang dia katakan hanyalah tebakan, dan Ariela mengakui demikian karena kurangnya konfirmasi definitif. Dia meyakinkannya meskipun tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Dia yakin operasi pengambilan Pedang Suci kali ini akan benar-benar berbeda dari apa yang mereka ketahui sebelumnya. Adegan bergeser ke istana kerajaan di Fenard, di mana seseorang terlihat mengawasi dari balkon. Bawahan itu memberitahu pahlawan semuanya sudah siap. Mantan pahlawan Pedang Suci Persian mengumumkan mereka akan segera pergi. Sementara itu,
Ram tenggelam dalam pikirannya tentang menemukan pedang suci dan makhluk aneh itu. Merasa pikirannya tiba-tiba dipenuhi dengan banyak hal untuk dipikirkan. Chariel memecah lamunannya, memanggilnya bertanya apakah dia merasa baik-baik saja. Ram meyakinkannya mengatakan para pahlawan melakukan semua kerja keras, memberitahunya mereka tidak akan berhasil tanpa dia, yang Chariel setuju dengan tawa. Keduanya terus mengobrol dan tertawa ramah. Chariel mengundangnya untuk berbicara sedikit di restoran terdekat jika Ram luang. Ram menunjukkan sambutan atas ide itu. Ram memberitahu Chariel dia punya pertanyaan yang membangkitkan rasa ingin tahunya. Dia bertanya alasan yang mendorong mereka untuk menargetkan Basilisk secara khusus ketika mereka melawan Siren. Chariel meminta maaf karena tidak menjelaskan saat itu karena terburu-buru. Mengklarifikasi itu sangat sederhana. Dia menjelaskan tubuh Chimera adalah yang membuatnya tetap hidup. Dan karena Siren bernapas dengan insang, mereka tidak dapat berfungsi sebagai tubuh utama di hutan tanpa air. Ram mengungkapkan kekaguman atas analisis yang logis dan langsung. Dan Chariel memberitahunya dia beruntung tebakannya benar. Chariel meminta izin untuk mengajukan pertanyaan padanya secara bergantian, menanyakan tentang insiden sebelumnya dengan bandit dan mengapa Ram tetap di dalam kereta sementara pahlawan menyambut orang-orang, jadi Ram mengingat situasi itu. Chariel berinisiatif bertanya apakah menghindari cahaya karena alasan tertentu, tetapi Ram menyangkal itu bertanya sebagai gantinya apakah Chariel ingat pertemuan pertama mereka. Chariel mengingat memori pertemuan mereka selama serangan bandit dan menegaskan itu adalah peristiwa yang mengejutkan dan sangat cepat. Ram mulai mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya, menjelaskan, orang-orang mengagumi pahlawan tetapi tidak tahu apa yang tersembunyi di balik topeng. Dia mengakui setelah menjadi pahlawan untuk menyelamatkan orang, dia harus membunuh monster. Dia menambahkan dengan suara berat, dia tidak hanya membunuh monster, tetapi bandit, juga, yang berarti dia membunuh manusia. Sementara tangannya muncul dalam imajinasinya ternoda darah, dia melanjutkan mengatakan, dia terus membunuh sampai dia mulai berpikir untuk melepas helmnya. Tetapi dia merasa dia berubah menjadi hanya senjata pembunuh. Takut melepas helm dan melihat tatapan orang padanya, dia takut kekaguman yang mereka miliki untuk pahlawan yang mereka bayangkan akan berubah. Oleh karena itu, pada akhirnya dia memilih untuk bersembunyi dalam bayangan dan melarikan diri karena dia sepenuhnya menyadari bahwa dia bukan orang ideal yang diharapkan orang. Meskipun terjadi perpecahan internal antara citranya sebagai pahlawan dan kenyataan gelapnya, dia menjelaskan bahwa dia tidak membenci orang, justru sebaliknya, tetapi memilih untuk menjauh dari mereka karena tangannya berlumuran darah. Dia tertawa, mencoba mengubah suasana, meminta maaf karena berbicara terlalu lama, dan berterima kasih karena telah mendengarkan. Saat Chariel memikirkannya secara mendalam, dia menyadari bahwa dia hanya mengagumi tampilan luar dari menjadi seorang pahlawan dan bahwa para pahlawan memiliki perjuangan mereka sendiri. Namun, dia meyakinkan Ram bahwa rasa hormatnya terhadap para pahlawan tidak berubah, yang mengejutkan Ram. Dia menjelaskan pandangannya bahwa ada perbedaan besar antara membunuh hanya untuk membunuh dan membunuh untuk menyelamatkan seseorang. Dia menegaskan bahwa dia tidak mengabaikan sisi gelap yang Ram bicarakan, tetapi menunjukkan bahwa ketidakmengabaian masalah ini dan terus memikirkannya adalah hal yang positif. Dia mengajukan teorinya bahwa intensitas cahaya menciptakan bayangan gelap. Ini berarti meskipun menghadapi kegelapan pekat, dia bergerak menuju tempat yang lebih cerah. Itu hanya tergantung pada arah dia melihat. Jika dia berbalik dan melihat sekeliling, dia akan melihat cahaya terang yang menciptakan bayangannya. Dia menasihati Ram untuk tidak hanya fokus pada sisi gelap, mengingatkannya bahwa dia telah menyelamatkannya kemarin. Ram berterima kasih atas kata-kata baiknya, membalas dengan rendah hati, suatu kehormatan. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi. Sementara itu, seseorang bertopeng sedang mendengarkan percakapan mereka, berkomentar, cara dia berekspresi menarik. Setelah percakapan mereka berakhir, kelompok Ram kembali dan meninggalkan desa setelah berpamitan dengannya. Sementara itu, Rena mendengar tangisan di dekatnya. Ram berhenti tiba-tiba, merasa dia melupakan sesuatu yang sangat penting, bertanya-tanya apakah dia meninggalkan sesuatu. Di desa, Nora dan tetua desa terkejut mendengar berita bahwa para pahlawan sudah pergi, padahal mereka membawa kue dan hadiah untuk merayakan mereka. Mereka bertanya-tanya tentang alasan ketergesaan ini. Di tempat lain, Ram muncul, mengingatkan dirinya sendiri bahwa alasan yang mendorong mereka menjadi pahlawan adalah membantu orang dan keinginan mereka untuk menjadi seperti saudara-saudari mereka. Tapi pembicaraannya terpotong. Tiba-tiba mendengar jeritan datang dari hutannya. Di hutan, Ram masuk lebih dalam tetapi tidak menemukan jejak monster. Memutuskan untuk kembali tetapi mendengar suara mencurigakan, dia tiba-tiba menjadi subjek serangan mendadak yang tidak bisa dia hindari. Monster itu bertanya apa yang harus dilakukan sekarang, berteriak, menegaskan bahwa dia bukan monster. Ram menyadari dengan ngeri bahwa dia hampir kehilangan tenggorokannya dalam pukulan itu jika dia tidak bergerak. Menghela napas lega, penyerang itu muncul, yang ternyata adalah Blood Knight, orang lain yang menyebabkan masalah selain kelompok misterius itu. Dia menyapanya dengan nada mengejek setelah memastikan identitasnya sebagai pahlawan, lalu memulai serangan kerasnya. Ram terkejut dengan sifat aneh serangan itu, bertanya-tanya apa itu. Ksatria itu mengarahkan pukulan berbahaya padanya, tetapi dia berhasil menghindarinya. Blood Knight memuji gerakannya, menggambarkannya sebagai cerdas dan sesuai dengan nama Shadow. Ram ingat pernah mendengar tentang ksatria ini,
tidak tahu apa-apa tentang dia kecuali bahwa dia memburu para pahlawan. Ksatria itu bertanya padanya dengan jahat apakah dia berpikir untuk melarikan diri. Menyadari Ram tampak tenggelam dalam pikiran. Ram memutuskan dia harus menciptakan jarak di antara mereka terlebih dahulu untuk mencari celah dalam pertahanan lawan. Ksatria itu merasa senang. Menyadari Ram tidak mencoba melarikan diri, dia mendarat, bergegas menuju ksatria itu dari belakang. Tubuh monster itu bersinar dengan energi magis, bersiap untuk serangan baru. Ksatria itu meluncurkan serangan berdarah menyapu dengan cakar tajam. Ram tertegun oleh intensitas dan jangkauan luas serangan itu. Dia menganalisis situasi, memperhatikan armor lawannya bertransformasi dan melepaskan rentetan energi pedang, bertanya-tanya apakah itu teknik yang mengandalkan percepatan sirkulasi darah secara eksplosif. Dia menyimpulkan bahwa menunggu dari jauh akan membuatnya menjadi mangsa yang mudah, dan konfrontasi langsung tidak dapat dihindari. Ksatria itu mengejeknya, berasumsi dia telah menghabiskan triknya, memperingatkannya bahwa pelariannya tidak akan mengakhiri masalah karena ada banyak orang lain yang akan menggantikannya. Ram mengumumkan kepada lawannya dengan percaya diri bahwa dia telah meninggalkan ide untuk hidup bersembunyi hanya beberapa jam yang lalu, mengundangnya untuk tidak khawatir. Blood Knight membalas, mengejek, mencatat bahwa dia tidak berharap banyak darinya, tetapi menuntut agar dia menjadi piala yang layak dibanggakan sebagai pahlawan. Sementara itu, di sisi lain, orang asing bertanya kepada Charielle apakah dia mengagumi pahlawan. Dia menjawab dengan tawa spontan, membenarkan kekagumannya yang besar, mencatat bahwa menemukan seseorang yang tidak menyukai pahlawan adalah hal yang lebih sulit. Orang asing itu membalas bahwa dia bukan penggemar. Dia menanyakan alasannya dan orang asing itu menjelaskan bahwa kenyataan tidak seperti yang dia harapkan. Dia membalas bahwa dia tidak dapat memahami maksudnya. Orang asing itu meminta untuk mengajukan pertanyaan kepadanya dan memintanya untuk melihat sekelompok anak-anak bermain di halaman kosong. Orang asing itu menunjuk ke seorang anak berpakaian elegan yang dicintai oleh semua orang di tengah kelompok dan membandingkannya dengan anak lain dengan pakaian compang-camping yang tampak lemah dan terpinggirkan. Orang asing itu mengajukan pertanyaan hipotetis kepadanya. Jika dia hanya bisa menyelamatkan salah satu dari mereka, siapa yang akan dia pilih? Dia menjawab dengan tekad. Dia akan menyelamatkan keduanya. Sebuah tanggapan yang sepenuhnya diharapkan oleh orang asing itu. Orang asing itu berkomentar, kebanyakan orang yang tahu cerita pahlawan akan mengatakan hal yang sama seolah-olah kata-kata saja bisa menyelamatkan dunia. Dia menambahkan, melihat poster pahlawan bahwa orang menyukai cerita-cerita itu karena ceritanya cerah, tetapi kenyataannya berbeda. Orang yang tidak diselamatkan tidak disebutkan dalam cerita dan pilihan sudah dibuat. Orang asing itu menegaskan bahwa keputusan tentang siapa yang diselamatkan dan ditinggalkan terjadi di luar kerangka cerita pahlawan. Dia keberatan keras, menjelaskan, pahlawan tidak memilih dan memilah saat menyelamatkan orang. Dia menambahkan, mereka mendorong diri mereka hingga batas untuk menyelamatkan semua orang, membuat cerita mereka nyata, bukan kebohongan. Orang asing itu menyadari bahwa pemahaman di antara mereka tidak mungkin dan mengungkapkan bahwa dia mendengarkan percakapannya dengan pahlawan kemarin dan merasa ingin tahu untuk melihat pilihan apa yang akan dia buat sekarang. Charielle bertanya dengan terkejut apa maksudnya. Orang asing itu mengumumkan bahwa tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, memutuskan untuk mengujinya secara praktis alih-alih mengajukan pertanyaan. Orang asing itu mengejutkan dengan serangan mendadak yang menargetkan salah satu anak. Charielle berteriak, mengutuk perbuatannya. Orang asing itu melepaskan kekuatan gelapnya, menjebaknya. Penduduk desa terkejut dengan apa yang terjadi pada anak-anak. Orang asing itu memegang dua anak, yang sama yang dia tunjuk sebelumnya, memberinya pilihan antara siapa yang harus diselamatkan dan siapa yang harus dibiarkan mati. Orang asing itu bertanya kepada Charielle apakah dia menyadari kekejaman dan realisme yang dia bicarakan. Charielle menjadi marah dan mengutuknya. Rena campur tangan, mengumumkan bahwa dia tidak akan menyelamatkan hanya satu, tetapi keduanya, merapal mantra sihir yang menargetkan orang asing itu, menambahkan bahwa orang bodoh itu benar pada akhirnya. Ledakan kuat terjadi. Orang asing itu jatuh berlutut dan dia menyelamatkan situasi di tengah debu yang berterbangan. Charielle bergegas dengan kecepatan luar biasa menuju lawannya. Memperhatikan dengan takjub luka musuhnya sembuh dalam sekejap tanpa menggunakan sihir suci atau ramuan, sama seperti yang terjadi pada Basilisk, menimbulkan pertanyaan tentang sifat orang ini. Orang asing itu membalas serangan, memukulnya di perut. Rena mencoba campur tangan, tetapi akar aneh muncul dari tanah, mengikatnya. Di tengah debu yang berterbangan, dia melihat sekilas lawannya melarikan diri setelah menculik salah satu anak. Jadi, dia memutuskan untuk segera mengejarnya. Dia berlari menuju hutan gelap di belakang orang asing itu. Sementara Rena berteriak di belakangnya, menuntut dia berhenti dan menunggu. Dia bertanya-tanya dengan panik apakah dia benar-benar berniat mengejar lawan kuat yang menculik gadis itu. Menyadari kekuatan mereka saat ini tidak cukup untuk menghadapinya, memutuskan satu-satunya solusi adalah memanggil pahlawan wanita untuk menyelamatkan situasi. Adegan bergeser di dalam katedral. Pahlawan wanita menunggu untuk menerima ramalan dari pendeta wanita dan diberitahu bahwa kuda sudah siap untuk bergerak menemui yang lain. Tapi jeritan Charielle menyela, menyatakan keadaan darurat di mana seorang gadis kecil diculik di depan mata. Dia bertanya dengan serius tentang pelakunya.
Charielle mengatakan padanya bahwa itu adalah seseorang yang mengenakan tudung menggunakan kekuatan aneh. Ketika menanyakan tentang arah pelarian mereka, dia menjelaskan bahwa mereka menuju hutan di tepi kota. Dia bertanya kepada pendeta tentang ukuran hutan. Dia diperingatkan bahwa hutan itu sangat besar terhubung ke hutan utama, tetapi mereka meyakinkannya bahwa keterampilan melacak Aquila akan mempersingkat pencarian dari berminggu-minggu menjadi beberapa hari. Mengingatkannya secara bersamaan untuk tidak melupakan misi utamanya, mencatat bahwa ada hal-hal yang tidak diketahui publik. Pertanyaan-pertanyaan mengganggu berputar di benaknya tentang waktu penculikan dan hubungannya dengan iblis yang muncul dan lokasi pedang suci. Berpikir dia harus memutuskan apa yang harus dipilih. Dan Charielle memberitahunya kecurigaannya. Penculik bekerja sama dengan iblis dan kekuatan mereka menantang deskripsi, memberitahunya bahwa dia adalah satu-satunya yang mampu menghentikan mereka. Tetapi dia mengambil keputusan, akhirnya mengumumkan pilihannya kepada semua orang, meminta mereka untuk memahami keputusannya. Jauh di dalam hutan, orang asing itu mencapai gubuk kayu kosong di mana gadis yang diculik duduk dalam ketakutan, bergumam bahwa dia hanya seorang yang lewat, memohon dia untuk membebaskannya. Dia menenangkannya dengan tenang bahwa dia tidak membawanya untuk menyakitinya. Menanyakan tentang orang tuanya, dia menjawab dengan sedih. Dia adalah yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Dia terus bertanya tentang hubungannya dengan teman-teman. Dia mengakui mereka tidak ingin bermain dengannya dan mengejeknya karena menjadi yatim piatu. Dan anak-anak lain menerima pujian untuk keterampilan dalam sihir atau bertarung sementara dia tidak pandai apa-apa. Dia mengeksploitasi perasaannya, memberitahunya semakin dia berbicara dia merasa betapa miripnya mereka, mengejutkan anak itu. Dia mencoba menyangkal, mencatat perbedaan kekuatan mereka. Jadi dia tiba-tiba menawarkannya memperoleh kekuatan luar biasa seperti dia. Menjelaskan itu sederhana tetapi ada satu syarat. Dia mulai memikirkan tawaran itu, membayangkan bagaimana memiliki kekuatan seperti itu akan menghentikan teman-teman dari membulinya dan membuat guru memujinya. Akhirnya, dia menjelaskan ada satu syarat untuk memberinya kekuatan. Dia menjawab dengan penuh semangat dan putus asa bahwa dia siap melakukan apa saja untuk mendapatkan kekuatan seperti dia. Dia mengungkapkan kondisi mengejutkan adalah berubah menjadi iblis seperti dia. Mengungkapkan wajahnya yang menakutkan di bawah tudung. Gadis itu gemetar ketakutan sementara dia meyakinkannya bahwa tidak ada yang datang untuk menyelamatkan orang seperti mereka. Menambahkan bahwa memiliki kekuatan iblis akan menghilangkan kebutuhannya akan bantuan siapapun. Dia keberatan dengan suara bergetar, menjelaskan bahwa bukan itu alasan dia menginginkan kekuatan, tetapi dia hanya ingin diterima di antara teman-temannya. Gadis itu berpegangan pada harapan, meyakinkan dirinya sendiri dan orang asing itu bahwa ketika dia dalam bahaya, pahlawan pasti akan datang untuk menyelamatkannya, dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mengambil kekuatannya. Orang asing itu mengejek kata-katanya, menegaskan bahwa dia akan membiarkannya menyadari bahwa mereka tidak akan datang untuk menyelamatkannya, mendorongnya untuk menjerit menolak kenyataan ini. Keputusasaan mulai merayap ke dalam hatinya saat dia mendengar orang asing itu mengatakan bahwa pahlawan yang dia bayangkan tidak nyata. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar di tempat itu, dan orang asing itu berkomentar dengan nada sarkastik bahwa tampaknya seseorang memang datang untuk menyelamatkan. Sementara itu, ksatria itu bergegas menuju Ram dan mengarahkan pukulan padanya, tetapi Ram berhasil menghindarinya dan memberikan pukulan kuat ke arah wajah ksatria itu. Ksatria itu menangkap tinju Ram dengan giginya. Ram mencoba melempar pukulan lain, tetapi ksatria itu berhasil memblokirnya. Serangan itu dibelokkan karena armor ksatria, mengejutkan Ram, yang bertanya-tanya tentang sifat kemampuannya. Ksatria itu mengubah bentuk armornya dan mengarahkan pukulan ke Ram. Ram memperhatikan bahwa armor itu berubah dan bertransformasi lagi. Ksatria itu tersenyum jahat, mengumumkan bahwa dia telah menangkap Ram dan memukulnya di wajah. Kemudian dia menendang kaki Ram dengan kuat, mematahkannya. Sementara itu, pikiran bergema di dalam Ram mengenai perasaan misterius yang mendahului pertarungan ini, di mana Ram menyadari bahwa apa yang menantinya di akhir pertempuran ini adalah kegelapan pekat. Mencatat ketidaktahuannya tentang identitas orang lain yang disebutkan oleh Blood Knight atau alasan tindakan mereka, dia memutuskan bahwa yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah berdoa agar Cahaya tetap bersama keluarga, teman, dan semua orang yang berdiri melawan kejahatan. Berharap bahwa Cahaya akan tetap bersama anak ini sampai akhir. Darah berceceran di mana-mana akibat bentrokan keras itu. Adegan bergeser ke gubuk tempat orang asing itu bersembunyi, menegaskan bahwa seseorang memang datang untuk menyelamatkan. Charielle muncul dari debu dan orang asing itu mengumumkan dengan menyesal bahwa orang yang muncul hanyalah pemandu dan bukan pahlawan. Orang asing itu berkomentar bahwa Charielle bukan hanya bicara, mengungkapkan keterkejutannya bahwa dia mengejarnya sampai ke tempat ini dan mencatat bahwa dia membawa pedang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Charielle melihat dengan fokus dan menjelaskan bahwa pedang ini milik Lady Area. Carol mengingat dalam ingatannya kata-kata Urella ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa pergi bersamanya untuk mencari anak itu. Ketika dia mengungkapkan kurangnya pemahamannya, menunjukkan bahwa lawan terlalu kuat dan tidak ada seorang pun selain pahlawan yang bisa mengalahkannya, dia menjawab, menekankan bahwa yang paling penting adalah bahwa dia adalah pahlawan sejati dalam situasi ini. Urella menegaskan kepada Charielle bahwa dia tidak bisa pergi dengan mereka karena dia adalah pahlawan, menjelaskan bahwa tugas utamanya adalah mengambil kembali pedang suci. Ini menyebabkan Charielle tertegun sejenak sebelum memahami arti sebenarnya.
Chariale mengerti bahwa jalur pemulihan pedang suci bertujuan untuk menyelamatkan sejumlah besar orang dibandingkan dengan jalur menyelamatkan satu anak, bertanya-tanya dengan getir apakah dia harus memilih antara menyelamatkan hanya satu sisi seperti yang dikatakan bajingan itu. Tetapi dia dengan cepat menepis pikiran ini. Chariale setuju dengan enggan, mengakui bahwa mereka tidak tahu variabel yang mungkin timbul selama pemulihan pedang dan bahwa tugas ini jatuh pada pahlawan. Jadi dia memutuskan untuk mengambil tugas menyelamatkan anak itu. Chariale berangkat dengan cepat, bertekad untuk melaksanakan misinya dan memberitahu Rena bahwa dia akan pergi sekarang. Chariale memperingatkan pahlawan wanita itu bahwa lawan tahu tentang pemulihan pedang dan memintanya untuk berhati-hati dalam apa yang dia lakukan, membenarkan bahwa mereka akan menangani pencarian anak itu. Pahlawan wanita itu menghentikan Chariale, tiba-tiba menyerahkan pedangnya sendiri dan memintanya untuk membawanya, yang mengejutkan Carol, yang menyadari ini adalah pedang pahlawan. Namun, pahlawan wanita itu meyakinkannya bahwa dia mampu mengambil pedang dari mana saja. Pahlawan wanita itu mengungkapkan ramalan kepada Carol yang mengatakan di tempat tertinggi di mana mata bertemu ibu monster, yang menusuk anaknya akan muncul. Di masa sekarang, Carol bertanya tentang alasan sebenarnya di balik penculikan anak itu. Balasan datang dari penculik bahwa itu bukan penculikan, melainkan dia memberi anak lemah ini pilihan. Carol menggambarkan penculik itu sebagai monster, mencela gagasan membantu yang lemah yang dia klaim dan bertanya-tanya apakah dia mencoba mengubah anak itu menjadi monster seperti dia. Penculik itu menjawab dengan dingin, bertanya apa ruginya menjadi monster selama dia bisa menyelamatkan orang buangan. Tetapi Chariale memerintahkannya untuk diam. Chariale menghadapkannya dengan kebenaran bahwa jika dia benar-benar peduli pada anak itu, dia tidak akan memilih metode ini, menuduhnya memaksakan nilai-nilai yang menyimpang pada si kecil dan menantangnya, bertanya apakah dia salah. Penculik itu membalas bahwa setiap orang memiliki cerita yang tidak terucapkan. Tetapi Carol menggambarkan penculik itu sebagai monster dalam pikiran, tindakan, dan segalanya. Menyesali kebodohannya dan mencoba berbicara dengannya, Carol memutuskan untuk mengakhiri percakapan dan mengambil anak itu. Penculik itu mencatat bahwa kata-kata Carol lebih keras dari yang diperkirakan. Mengamati bahwa seseorang tanpa keterampilan seperti dia tiba secepat ini, penculik itu berharap Carol memiliki teman dan memang menggunakan keterampilan untuk memblokir serangan yang datang dari belakangnya. Chariale memanfaatkan kesempatan itu dan mencoba mengarahkan pukulan pada penculik, tetapi dia berhasil menghindarinya. Tiba-tiba, Chariale menerima pukulan kuat dan mengejutkan. Rena muncul memasuki pertempuran dan melancarkan beberapa serangan. Penculik itu menggunakan keterampilannya untuk menciptakan dinding untuk bersembunyi di baliknya. Penculik itu bersiap untuk bertarung, mengumumkan bahwa dia akan menunjukkan kepada mereka bahwa berubah menjadi monster tidak sepenuhnya buruk. Sementara itu, Chariale memberitahu Rena bahwa orang ini adalah manusia yang bercampur dengan monster dan memintanya untuk mulai menggunakan sihir api, membenarkan bahwa dia akan membimbingnya pada langkah berikutnya berdasarkan perkembangan pertempuran. Rena membenarkan kesiapannya untuk melaksanakan perintah, jadi Chariale memberinya sinyal untuk bergerak. Tiba-tiba, penculik itu mengisolasi gadis itu jauh dari pertarungan dan menggunakan keterampilannya untuk membentuk monster kayu besar menyerupai naga dari ketiadaan. Monster itu menyerang mereka dan Chariale berhasil menghindari serangan itu dengan susah payah. Carol memperhatikan duri tajam menonjol dari monster itu dan Rena menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyerang monster kayu, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa serangannya hampir tidak memengaruhi lawan ini. Carol mengakui pada dirinya sendiri bahwa kekuatan monster ini melebihi mereka berlipat ganda. Sementara Chariale bertanya-tanya apakah lawan mengalah pada mereka atau merencanakan sesuatu, monster itu, yang telah meninggalkan kemanusiaannya, mengejek kegigihan dan penolakan mereka untuk menyerah meskipun perbedaan kekuatannya sangat besar, mengancam bahwa dia akan menjadi lebih serius jika mereka terus melawan. Rena menyadari bahwa sihir api dasar tidak berguna dan bahwa dia perlu menggunakan sihir yang lebih kuat. Keduanya bertanya-tanya tentang keterlambatan dukungan dari katedral, curiga bahwa monster itu telah memotong jalan mereka atau memanipulasi situasi. Pada saat itu, para prajurit di luar melihat perubahan aneh di hutan di depan mereka di mana dinding kayu besar naik, mencegah mereka maju. Rena menggunakan mantra api yang lebih kuat dari sebelumnya dan memukul monster kayu dengan itu. Monster kayu itu muncul dari asap, tidak terpengaruh oleh serangannya. Rena menjadi frustrasi oleh ketidakefektifan sihir api tingkat menengah juga. Carol memfokuskan pandangannya pada tubuh monster itu dan memperhatikan adanya bunga camellia, dengan cerdas menyimpulkan bahwa ini adalah pohon tahan api, yang menjelaskan kemampuannya untuk pulih dengan cepat dan menahan pembakaran. Menyadari mereka perlu mengubah rencana segera, Carol memanggil Rena, menjelaskan kepadanya bahwa mantra kecil tidak akan melukai monster itu, dan memintanya untuk menyiapkan sihir api terkuat yang dia miliki untuk hanya satu kali penggunaan. Rena mengatakan kepadanya bahwa ini membutuhkan waktu untuk persiapan. Chariale meyakinkannya untuk tidak khawatir, bersumpah bahwa dia akan menangani mengalihkan perhatian monster dan melindunginya sampai dia selesai. Penculik itu menyatakan kekaguman atas ketabahan mereka, mengakui dia tidak berharap bertemu orang dengan tekad seperti itu. Penculik itu memutuskan untuk mengakhiri permainan, memerintahkan mereka untuk mati. Beberapa akar muncul dari tanah, menyerang mereka. Chariale bergegas menuju mereka untuk mencegat mereka. Chariale menerima pukulan kuat, tetapi bersikeras untuk melanjutkan dan bertahan, mengatakan pada dirinya sendiri dia harus bertahan sampai mantra Rena selesai. Monster itu menemukan rencana penundaan mereka.
Dia mengarahkan serangannya ke arah Rena untuk menghentikannya sebelum dia menyelesaikan mantranya. Chariel campur tangan dengan cepat, memblokir serangan, dan melindungi Rena, mencoba mengulur lebih banyak waktu dengan kesulitan besar. Pada akhirnya, Chariel jatuh di bawah beban serangan yang menghancurkan dan menjerit kesakitan, mencoba mengucapkan kata-kata terakhir untuk menghentikan monster itu. Chariel batuk darah deras karena cedera yang menumpuk. Sementara lawannya bertanya apakah dia baik-baik saja, menunjukkan dengan terkejut kemampuannya untuk menahan pukulan selama berjam-jam sejak mereka bertemu. Chariel mengejeknya, menjelaskan bahwa apa yang dia hadapi sejauh ini tidak dapat dibandingkan dengan apa yang akan datang untuknya. Tiba-tiba, suasana di sekitarnya berubah dan Rena melepaskan serangan api besar dan destruktif. Musuh menyadari gawatnya situasi dan mengatakan pada dirinya sendiri dia harus menghentikan serangan ini bagaimanapun caranya. Rena mengeluarkan jeritan kuat, mengumpulkan semua kekuatannya ke dalam serangan itu. Musuh menjadi yakin bahwa dia tidak dapat menghentikan serangan sebesar itu.